Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu di kesempatan kali ini. Sebagaimana yang telah kita jadwalkan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang beberapa atau tentang menjelaskan tentang dokumen apa saja yang wajib harus dipersiapkan untuk melamar beasiswa dan juga beberapa tips kecilnya ya. Jadi untuk tahapan ini pastinya teman-teman sudah bisa siapkan mulai sekarang karena pastinya dokumen ini sudah bisa rekan-rekan kerjakan mulai sekarang karena sangat berkaitan dengan kegiatan rekan-rekan sekarang sebagai mahasiswa maupun mahasiswi di Prodi Tadris Biologi. Sebentar, mohon maaf saya tak. Ya. Baik, untuk mengawali teman kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilina sami' wa ya basir. Ya, jadi langsung saja untuk mempersingkat materi, insya Allah sore hari ini kita akan sedikit lebih singkat karena nanti harapan saya semoga rekan-rekan banyak yang bertanya ya, karena insya Allah uh, topik hari ini tidak seberat yang lain, tidak berat dalam hal materi, tapi paling butuh waktu yang lumayan lama untuk mempersiapkan semuanya ya, karena nanti berkaitan dengan ijazah, dengan transkrip dan lain sebagainya. Jadi secara umum itu ada 12 dokumen yang rekan-rekan harus persiapkan mulai saat ini. Kalau nanti rekan-rekan ingin melamar beasiswa, entah itu beasiswa S2 maupun beasiswa S3, juga beasiswa non-degree, yaitu beasiswa magang. Pekan lalu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa jenis beasiswa yang bisa rekan-rekan akses atau yang bisa rekan-rekan apply for atau melamar sebelum rekan-rekan lulus S1 ya. Sebagai contoh, ada beasiswa, ada program magang yang bisa teman-teman apply bila mana teman-teman ingin ke New York ya. Jadi ke kota New York di Amerika itu ada namanya beasiswa bioinformatika yang mana rekan-rekan bisa apply di sana meskipun teman-teman masih kuliah S1 ya. Jadi New York. Kemudian juga ada program beasiswa magang ke Vienna yang biasanya diselenggarakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Itu juga bisa rekan-rekan apply ketika liburan semester seperti saat ini. Jadi mulai 2 bulan lalu, Juni sampai Agustus. Jadi persis selama teman-teman liburan semester seperti saat ini, teman-teman bisa berangkat ke Vienna bila mana teman-teman mendapatkan beasiswa magang dari Vienna Biocenter. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa melamar untuk beasiswa magang dari Arab Saudi, ya, yang namanya kemarin VPRS, yang mana teman-teman bisa melamar dan pergi ke sana selama 3 bulan kalau saya tidak salah, dan itu juga bisa rekan-rekan sekalian melamar atau bisa rekan-rekan semua ikuti bila mana rekan-rekan masih kuliah S1 atau sedang berada di awal-awal kuliah S2. Ya. Jadi banyak sekali kesempatan, tidak harus menunggu lulus nanti. Mulai saat ini pun rekan-rekan sekalian bisa pergi ke sana dengan beasiswa gratis penuh, didukung sepenuhnya. Jadi rekan-rekan tidak perlu keluar uang sedikit pun, kecuali untuk biaya pembuatan paspor, yang mana biasanya rekan-rekan yang memang harus membuat biaya paspor sendiri ya. Jadi secara umum semua beasiswa, jadi itu beasiswa dari pemerintah kita maupun beasiswa dari luar negeri kita, itu pasti tidak akan jauh-jauh dari dokumen-dokumen semacam ini. Ya. Jadi ada namanya dokumen pertama yaitu dokumen jasa atau transit nilai, yang mana kalau rekan-rekan tadi masih kuliah itu, ya, maka rekan bisa menggunakan dokumen berupa surat tanda akhir studi. Itu surat keterangan biasanya dikeluarkan oleh fakultas atau mungkin oleh jurusan. Intinya menyatakan bahwa teman-teman masih atau sedang studi S1 di kampus yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau rekan-rekan sudah lulus S1, ya maka teman-teman kalau ingin kuliah S2, maka teman-teman mutlak harus bisa menunjukkan atau memiliki ijazah dan transkrip nilai. Ya.
Hanya saja perbedaannya nanti kalau teman-teman semuanya ingin keluar negeri, ya, maka teman-teman biasanya harus mengkonversi ijazahnya rekan-rekan atau transkripnya rekan-rekan ke bahasa setempat. Misalkan kalau mau ke Inggris, ya biasanya diminta untuk menerjemahkan, ya, untuk mentranslasi ijazahnya teman-teman ataupun transkripnya teman-teman ke bahasa Inggris. Kalau ke Jepang misalkan, itu biasanya juga diminta untuk menyediakan atau mengumpulkan dokumen ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Jepang. Cuman pengalaman saya selama ini, hampir semua negara di dunia ini itu cukup atau mereka bisa menerima dokumen berbahasa Inggris. Jadi termasuk ijazah dan transkrip nilai itu insya Allah kalau kita sudah terjemahnya ke bahasa Inggris, ya. Jadi terjemahannya ini antara yang terpercaya, jadi namanya sworn translator atau terjemah yang sudah sumpah, ya. Atau kita biasanya di beberapa kampus, insya Allah di UIN 1 juga, itu ijazah dan juga transkrip nilainya sudah disediakan dalam dua bahasa. Jadi ada transkrip berbahasa Indonesia, transkrip nilai berbahasa Inggris, dan juga ada ijazah berbahasa Indonesia, dan juga ada ijazah berbahasa Inggris. Jadi hanya untuk beberapa kampus yang memberikan ijazah dan transkripnya dalam bahasa Indonesia saja, maka dengan sangat terpaksa kita harus mengkonversi sendiri ke bahasa yang memang diinginkan oleh kampus tujuan kita. Ya, jadi tapi semuanya mutlak memerlukan ijazah dan transkrip nilai. Kecuali tadi untuk beasiswa magang yang rekan-rekan cukup menyerahkan transkrip dari semester terakhir, ya, transkrip dari semester terakhir dan juga surat keterangan sedang aktif studi. Karena untuk beberapa beasiswa magang itu wajib, ya. Jadi teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman saat ini sedang aktif menjadi mahasiswa atau mahasiswi di program studi masing-masing, ya. Jadi itu nanti akan saya tunjukkan contohnya di halaman berikutnya. Sekarang hanya rangkuman singkatnya saja. Kemudian yang juga sudah bisa rekan-rekan persiapkan mulai sekarang adalah daftar riwayat hidup, ya. Jadi usahakan teman-teman sekalian yang sekarang masih membuat daftar riwayat hidup di file Microsoft Word biasa, itu oke lah bisa diteruskan, ya. Tapi mohon diingat bahwasanya kampus-kampus yang besar di luar negeri sana itu seringkali mereka per harinya itu menerima banyak sekali lamaran calon mahasiswa baru, ya. Ataupun profesor-profesor yang luar biasa di Indonesia maupun di luar negeri itu mereka per harinya mereka itu menerima lamaran dari berbagai macam kandidat, ya. Dari banyak sekali kandidat yang sehingga seringkali mereka itu menggunakan bantuan mesin untuk mengecek mana atau siapa kandidat yang paling bisa memenuhi kriteria mereka, ya. Jadi biasanya mereka menggunakan bantuan mesin tertentu, ya, sehingga oleh karena itu format CV itu harus mengikuti format itu, ya. Jadi jangan membuat CV dengan format yang kalian bikin sendiri, ya. Oke lah kalian bisa membuat yang bagus, tapi mohon diingat bahwa kalau kita sudah bertemu dengan mesin yang men-screening lamaran-lamaran kita, maka kalau kita sudah menyalahi daripada format yang umum, maka kita bisa jadi tersingkir hanya gara-gara formatnya kita tidak mengikuti peraturan yang berlaku pada umumnya. Oleh karena itu nanti akan saya sarankan beberapa aplikasi yang bisa rekan-rekan gunakan secara gratis untuk membuat daftar riwayat hidup. Jadi nanti teman-teman ketika ingin mengupdate datanya, tinggal login ke aplikasi tersebut dan bisa diedit sebagaimana normalnya aplikasi online, ya. Jadi itu teman-teman harus siapkan mulai sekarang dan kemudian juga teman-teman supaya teman-teman jangan sampai kelewatan, ya. Teman-teman sekarang kan di S1 masih ikut banyak sekali kegiatan. Ya misalkan jadi panitia diklat mahasiswa baru, kemudian ikut kegiatan workshop, ikut kegiatan pelatihan dan pengabdian masyarakat. Usahakan semua catat. Jadi catat di buku ataupun di Word atau di kurikulum vitae langsung. Jadi jangan sampai ada rekaman kegiatan teman-teman yang terlewatkan. Meskipun nanti kita mungkin harus menghapus beberapa, khususnya beberapa kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan kita. Sebagai contoh, ya, misalkan saya ada pengalaman untuk bekerja di lembaga sosial terkait penggalangan dana, ya, penggalangan dana mungkin untuk beberapa rekan-rekan kita yang mungkin kurang mampu, ya. Tapi ketika saya sedang berusaha untuk melamar beasiswa, yang beasiswa itu beasiswa biologi, maka bisa jadi kita harus menghapus apa namanya? Sorry. Misalkan seperti ini. Saya menjadi panitia Hari Raya Idul Adha, ya. Menjadi panitia Hari Raya Idul Adha dan maka kita tulis di CV kita. CV yang menjadi apa ya? Primbonnya kita, ya. Tapi ketika saya akan melamar beasiswa, maka bisa jadi
pengalaman kita yang sebagai panitia Idul Adha ini tidak perlu kita cantumkan karena tidak berkaitan langsung dengan posisi yang akan kita lamar, yaitu posisi sebagai penerima beasiswa S2 ya. Jadi nanti perlu kita pilah-pilah mana yang perlu kita tampilkan di CV, mana yang tidak ya. Tapi intinya mohon ditulis semua kegiatan teman-teman dari dulu, mungkin mulai dari SMA, SMP, kemudian sampai kuliah. Lebih-lebih kalau teman-teman pernah berprestasi, misalkan jadi juara 1, jadi 2, juara harapan 1, itu semuanya jangan sampai terlewatkan untuk CV rekan-rekan sekalian ya. Pasti itu nanti kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, penjelasannya nanti di belakang ya. Sekarang saya hanya tunjukkan secara umum saja. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus sudah mempersiapkan mulai sekarang esai diri. Ya, jadi teman-teman harus sudah bisa menjelaskan teman-teman itu siapa, teman-teman itu punya pengalaman apa, kemudian teman-teman itu ingin menjadi apa, kemudian apa yang telah teman-teman lakukan untuk menjadi atau untuk mencapai tujuan itu. Itu semuanya harus ditulis dalam bentuk paragraf, ya. Jadi bukan lagi poin per poin, ya. Kalau mungkin di CV tadi teman-teman bisa tulis dalam poin per poin, tapi kalau dalam hal motivation letter atau essay diri ini sudah harus dalam format berparagraf. Jadi makanya kalau teman-teman ingat di tugas-tugas kuliah saya mentugaskan teman-teman untuk menulis resume dalam format paragraf, ya karena itu tujuannya untuk ini, ya. Karena kalau sudah lumrah di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya untuk S2, S3 ke atas, ya, kemampuan seseorang atau pola pikir kita itu bisa diukur dari kalimat-kalimat yang kita tulis di essay kita. Jadi karena essay ini terbatas oleh jumlah. Jadi teman-teman tidak bisa membuat paragraf yang sangat panjang sekali, yang teman-teman menjelaskan dengan sangat panjang lebar tentang diri teman-teman, tapi teman-teman akan dibatasi dengan satu halaman saja, maksimal satu halaman, tapi sebisa mungkin satu halaman tadi sudah mencakup semua informasi penting tentang diri kita. Jadi kalau ada orang yang menerima lamaran Anda, maka dengan hanya membaca satu lembar itu, beliau akan tahu bahwa, oh oke, si Fulan ini memang layak untuk saya terima sebagai murid, atau saya terima sebagai mahasiswa di program S2 saya, atau layak untuk diterima sebagai mahasiswa magang di kampus atau di lab saya. Jadi mohon itu perlu waktu yang lama. Jadi banyak sekali orang-orang yang gagal, banyak sekali rekan-rekan kita yang gagal dalam mendapatkan beasiswa hanya gara-gara isinya dibuat hanya dalam waktu yang singkat, sehingga banyak sekali kalimat-kalimat yang ceroboh, banyak sekali kalimat-kalimat yang terkesan membual, ya. Jadi itu juga membuat kita ditolak, ya. Atau banyak sekali kalimat-kalimat yang itu tidak koheren, tidak berhubungan antara satu kalimat sebelumnya dengan selanjutnya. Jadi terkesan hanya ditempel-tempel saja sehingga tidak ada makna atau tidak ada keselarasan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, mulai detik ini juga rekan-rekan sekalian bisa mulai mempersiapkan essay diri. Ya, buat apa kita tunda? Ya, untuk membuat motivation letter ini tidak perlu biaya. Ya, teman-teman cukup punya pikiran, punya cita-cita, dan punya waktu luang, maka teman-teman sudah bisa membuat essay atau motivation letter. Nanti akan saya tunjukkan contohnya bagaimana contoh motivation letter yang bagus ya. Kemudian pastinya juga ini yang paling lama lagi. Di antara semua syarat di antara 12 dokumen, ya, di antara 12 dokumen yang wajib dipersiapkan selama atau untuk melamar beasiswa ini, ada dua yang paling lama dipersiapkannya. Itu yang pertama ijazah. Kalau ijazah S1 berarti mau nggak mau harus dipersiapkan dalam kurun waktu minimal 4 tahun, maksimal mungkin 7 tahun. Ya. Itu lama sekali. Yang kedua tentang bukti keahlian bahasa asing. Ya. Kita tahu bahwa untuk kuliah ke luar negeri, mayoritas negara-negara besar, misalkan negara Inggris atau negara Jerman, bahkan jangan salah, Indonesia pun, kalau teman-teman nanti ingin lanjut S2 di Indonesia, teman-teman pun juga diminta untuk menunjukkan bukti keahlian bahasa asing. Ya. Sayangnya rata-rata kuliah, rata-rata sertifikasi atau tes bahasa asing itu rata-rata harganya mahal. Ya. Jadi sudah harganya mahal, jutaan, dan juga sulit. Ya, oleh karena itu, kalau rekan-rekan memang benar-benar berniat tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi teman-teman ingin melamar beasiswa, jadi sudah benar kalau teman-teman mempersiapkannya mulai saat ini. Mulai saat ini, kalau ada waktu kosong, silakan teman-teman melihat YouTube tentang bagaimana belajar bahasa Inggris, atau tentang bagaimana caranya mempersiapkan untuk IELTS, bagaimana caranya untuk mempersiapkan TOEFL, dan bagaimana caranya untuk mempersiapkan Duolingo. Ya, jadi baru-baru ini, dulu hanya 2 ini yang diterima, tapi baru-baru ini Duolingo juga sudah mulai dipertimbangkan untuk syarat masuk ke perguruan tinggi serata lanjut, yaitu S2 dan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri, maupun beasiswa magang. Ya. Jadi ini perlu waktu lama, ya. Jadi kalau makanya tidak heran kalau ada rekan-rekan kita yang memang benar-benar kuat keinginannya untuk kuliah S2 ya dengan beasiswa.
maka mereka pasti sudah jauh-jauh hari itu punya program untuk liburannya mereka. Ya, jadi kalau rekan-rekan sekalian yang ada di sini, usahakan kalau liburan panjang semester depan, ya, sekarang semester genap, ya, liburan semester ini sudah terlambat karena sudah hampir habis. Tapi untuk liburan semester depan, ya, semester depan, jangan kalau memang belum memiliki acara, usahakan sudah diprogram. Apakah entah itu nanti akan berangkat ke Paris selama 3 bulan atau 2 bulan, apakah nanti berangkat kemana untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya, maka usahakan liburan jangan pernah kosong. Jangan sampai liburan itu digunakan untuk scrollingan semata. Ya, jangan, jangan. Itu nanti yang paling akan teman-teman sesali di masa mendatang. Oleh karena itu, liburan itu kesempatannya adalah untuk belajar hal baru yang tidak bisa kita pelajari di kampus. Entah itu belajar bahasa Inggris, entah itu teman-teman nanti tergabung di suatu lembaga NGO, kemudian teman-teman terlibat di NGO itu, misalkan nanti terlibat dalam proses pembersihan sampah di lautan, terlibat dalam kegiatan pembersihan sampah di das berantas, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan secara gratis, jadi nggak perlu biaya. Ya kalau les bahasa Inggris pasti harus membayar biaya, ya. Tapi kalau untuk yang lain, teman-teman insya Allah nggak perlu biaya. Tapi overall intinya adalah mohon liburan jangan pernah diisi dengan atau jangan pernah dikosongkan dari kegiatan yang positif. Usahakan isi dengan kegiatan yang positif karena liburan itu merupakan masa yang paling berharga, salah satu masa yang berharga selain kuliah itu sendiri, karena kita bisa memperkaya diri kita dengan banyak sekali hal yang tidak bisa kita pelajari selama kuliah berlangsung. Yang kelima, ya ini kelima, jadi ini merupakan salah satu dampak positif bila mana teman-teman itu bisa menjaga hubungan baik dengan dosen-dosen rekan-rekan sekalian, ya. Jadi rekan-rekan sekalian sekarang pastinya punya dosen yang bertugas sebagai pembimbing akademik, ya, yang seringkali bisa memberi teman-teman pengarahan, misalkan teman-teman IPK-nya segini sekarang, berarti semester depan kalau bisa mengambil segini saja. Kemudian semester depan itu ada mata kuliah yang sulit, jadi teman-teman intinya saat ini kita pasti punya dosen yang dosen itu senantiasa memberikan kita nasihat-nasihat tentang bagaimana kita bisa berkuliah supaya bagus, supaya IPK-nya tinggi, supaya ilmunya kita bisa serap dengan maksimal dan lain sebagainya dan sebagainya. Ditambah nanti ketika di akhir kuliahan di semester 7, 8, teman-teman nanti juga akan mulai intens berhubungan dengan dosen-dosen yang menjadi pembimbing skripsinya dan dengan semuanya, ya. Dan sampai lulus nanti usahakan selalu menjaga hubungan baik dengan beliau-beliau ini. Karena bisa jadi nanti ketika teman-teman sudah lulus S1, atau bahkan ketika teman-teman sedang kuliah S1, bisa jadi teman-teman nanti akan membutuhkan surat rekomendasi dari beliau-beliau ini. Ya, hampir semua beasiswa itu memerlukan surat rekomendasi dari dosen rekan-rekan sekalian. Atau kalau teman-teman nanti sudah bekerja di perusahaan, bisa jadi rekomendasi dari bosnya teman-teman itu juga diperlukan. Atau seandainya teman-teman itu aktif di kegiatan desa, misalkan menjadi guru ngaji, atau terlibat di Karang Taruna, atau kemudian membantu yayasan atau mengajar sebagai guru les di sekolahan tertentu, maka teman-teman juga bisa mendapatkan surat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu untuk melamar beasiswa. Tapi ingat, tidak semua beasiswa itu menerima rekomendasi dari tokoh masyarakat, ya. Hanya beberapa beasiswa, misalkan beasiswa dari LPDP atau beasiswa dari beasiswa Indonesia Bangkit kemarin itu mau menerima rekomendasi dari tokoh masyarakat. Tapi kalau yang lain biasanya hanya menerima rekomendasi dari atasan, bos, atau dari dosen pembimbing skripsi rekan-rekan sekalian, ya. Jadi itu nanti akan saya tunjukkan caranya. Ada banyak mekanisme yang bisa digunakan untuk mendapatkan rekomendasi letter, ya. Kemudian paspor, ya. Paspor pastinya juga teman-teman sudah kalau memang sudah ada niatan sekarang, oh saya nanti harus keluar negeri, tahunya kapan, tapi sebisa mungkin, sesegera mungkin sudah membuat paspor. Meskipun nanti teman-teman punya paspor, ya, teman-teman punya paspor dan sampai paspor itu habis, kan paspor itu usianya 5 tahun nih, masa berlakunya 5 tahun. Seandainya teman-teman nanti bikin paspor dan sampai 5 tahun teman-teman nggak pernah keluar negeri sekalipun, sehingga paspor tadi itu hangus, maka jangan terlalu menyesal, ya. Karena harga paspor itu nggak sampai 500.000. Kalau teman-teman mengurus paspor dari awal, itu jadi itu sekitar 450.000, ya. Itu hampir sama dengan mungkin biaya yang teman-teman keluarkan untuk membeli cilok selama 1 semester atau mungkin bahkan 2 semester. Jadi kalau teman-teman hitung mungkin dalam 1 tahun, uang yang teman-teman keluarkan untuk membeli cilok dan membeli mungkin es teh dan lain sebagainya itu bisa jadi jumlahnya sekitar 500.000 bahkan bisa lebih. Jadi kalau kita gunakan uang itu untuk membuat paspor, jadi ya nggak ada bedanya. Ya bedanya cuma kalau cilok kita kenyang, tapi kalau kita buat untuk membuat paspor, ya at least kita punya paspor yang bisa jadi tiba-tiba kita mendadak nanti dapat penghargaan, atau mungkin nanti mendadak tiba-tiba lamaran kita diterima sebagai mahasiswa magang, kita pun bisa berangkat tanpa perlu lagi
harus antri membuat paspor ya. Jadi itu juga untuk persiapan. Intinya kalau teman-teman tahu dulu banyak sekali ketika kita SMP, SMA seringkali ada guru-guru agama kita mengatakan bahwa kalau kalian ingin berangkat haji, minimal meskipun kalian nggak punya ilmu haji, kalian nggak punya uang untuk haji, minimal kalian siapkan ilmunya dulu ya. Karena dengan kalian belajar ilmu haji dulu, itu tanda bahwa kalian akan siap berangkat kapanpun ketika tiba-tiba kalian mendapatkan rezeki yang tidak kita duga. Hal yang sama juga sama dengan ini, ya meskipun nggak bisa sama persis, tapi kalau teman-teman itu sudah siap-siap atau benar-benar ingin nanti ke luar negeri, atau kemanapun itulah, negara apapun, maka sudah selainnya teman-teman mempersiapkan diri dengan paspor ya karena paspor itu merupakan dokumen yang penting untuk kita ya. Jadi itu paspor persiapkan cuma 450.000 paspor baru dan itu 48 lembar. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk pergi ke 48 negara yang berbeda ya paspor. Kemudian foto diri terbaru ini saya skip karena teman-teman insya Allah sudah paham ya. Jadi biasanya diminta yang 6 bulan terakhir. Jadi insya Allah teman-teman semuanya sudah sangat biasa karena nanti ketika wisuda pun teman-teman akan diminta untuk membuat foto baru sehingga foto wisuda itu bisa teman-teman gunakan untuk melamar beasiswa nanti di akhir perkuliahan teman-teman. Ya. Dokumen ke-8 proposal riset ini biasanya hanya untuk hanya untuk mahasiswa yang ingin daftar menjadi S3. Jadi kalau teman-teman nanti lanjut S3 biasanya akan diminta proposal riset atau teman-teman nanti seandainya kuliah S2 tapi ke Jepang ya. Jadi kalau ke Jepang meskipun S2 itu seringkali diminta ini proposal riset ya. Jadi teman-teman membuat proposal tentang apa yang teman-teman mau kerjakan di sana ya. Tapi kalau teman-teman daftar misalkan ke Inggris atau ke Australia atau mungkin ke Belanda itu biasanya tidak diminta proposal riset semacam ini untuk mahasiswa S2, untuk calon S2. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau tujuannya adalah saya mau ke Inggris atau saya mau ke Australia, atau saya mau ke Amerika Serikat, atau saya mau ke Belanda, maka bisa jadi proposal riset ini tidak menjadi wajib bagi rekan-rekan sekalian. Tapi kalau ke Jepang, itu mungkin teman-teman harus mempersiapkan hal ini juga. Contohnya bagaimana? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ini juga yang teman-teman harus persiapkan, ya. Setiap jurusan kita, setiap program studi itu memiliki sertifikasi atau memiliki akreditasi, ya. Jadi biasanya mereka akan mencantumkan di apa namanya di website mereka atau kalau misalkan tidak ada di website mereka itu biasanya disediakan di kantor-kantornya. Jadi misalkan kalau kita ke kantor fakultas biasanya disediakan kopian. Yang kopian itu merupakan kopian bukti akreditasi dari program studi kita atau dari kampus kita. Biasanya untuk melamar beasiswa itu akan diminta dokumen itu. Ya. Insya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah zaman sekarang teman-teman tinggal download saja dari website. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk poin ke-9 ini, Insya Allah teman-teman semuanya bisa mendapatkan dengan sangat mudah. Tapi lagi-lagi tetap saran saya, usahakan siapkan dari saat ini, mulai saat ini, buat satu folder khusus, yang folder itu menyimpan semua dokumen teman-teman, mulai dari ijazah, transkrip per semester, nanti kemudian transkrip akhir, kemudian surat atau sertifikat kegiatan, sertifikat lomba, apapun itu taruh di satu folder. Kemudian folder itu kasih nama persiapan beasiswa. Kemudian di dalamnya kasih subfolder sertifikat kegiatan. Kemudian ada sertifikat sertifikat apa? Penghargaan misalkan. Yang ketiga dokumen akademik meliputi transkrip dan lain sebagainya. Jadi buat satu folder yang di sana itu tersimpan semua dokumen yang nanti teman-teman butuhkan untuk beasiswa. Jadi 12 dokumen ini nanti harus ada di dokumen itu, harus ada di folder itu supaya teman-teman nanti nggak bingung untuk atau ketika melamar beasiswa. Karena teman-teman harus tahu proses pembukaan beasiswa itu seringkali tidak terlalu panjang. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang cuma 3 minggu, meskipun nanti ada yang jaraknya sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya. Tapi seringkali normalnya kita orang Indonesia, termasuk saya pribadi, meskipun proses pendaftaran itu panjang, biasanya kita tuh seringkali terkena program namanya SKS, sindrom SKS. Ya, sistem kebut semalam. Besok deadline, biasanya kita baru persiapkan adalah malamnya. Nah, oleh karena itu, untuk antisipasi hal-hal ini, meskipun kita nanti kena sindrom SKS, ya semoga insya Allah tidak ada di sini yang seperti itu, ya insya Allah, saya yakin, ya hanya saya saja yang seperti itu. Tapi seandainya kita sudah siapkan semua dokumen kita di folder satu saja, maka kita nggak akan pontang-panting di hari terakhir kita. Ya. Jadi itu pentingnya teman-teman sudah membuat satu software, satu folder. Usahakan folder ini terkoneksi, komputernya sampean terkoneksi dengan folder ini, HP sampean terkoneksi dengan folder ini, kemudian Google Drive-nya jenengan terkoneksi dengan folder ini. Jadi dimanapun jenengan berada, jenengan bisa mengakses folder ini. Jadi itu merupakan sudah tanda-tanda bahwa teman-teman siap untuk melamar beasiswa kapanpun teman-teman siap nanti. Ya.
Kemudian beberapa dokumen di atas kayak tadi sudah saya sebutkan, beberapa dokumen di atas kalau seandainya dia itu dokumennya berbahasa Indonesia, itu teman-teman biasanya harus menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Dan ini perlu biaya, ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman memang lagi-lagi berulang kali saya ucapkan ini, berulang kali saya ingatkan ini, kalau teman-teman memang benar-benar ingin kuliah S2 dengan beasiswa, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, harapannya teman-teman sudah siap untuk menabung mulai saat ini. Nabungnya bukan untuk kuliahnya nanti, tidak. Tapi nabungnya itu hanya untuk persiapan kuliah, untuk persiapan beasiswa. Karena untuk melamar beasiswa itu perlu modal yang lumayan besar, ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman sekarang sudah mulai sekarang sudah pinter manage keuangan, maka bisa saya pastikan nanti teman-teman ketika melamar beasiswa atau mempersiapkan beasiswa itu lancar, dan insya Allah teman-teman jaminan dapat beasiswanya. Karena ingat, di pertemuan kita yang pertama, beasiswa itu tidak untuk semua orang. Tapi beasiswa itu adalah untuk orang yang siap. Ya. Jadi orang yang siap itu termasuk orang yang siap dengan ini, dengan modal awalan. Modal awalan itu apa? Contohnya seperti ini. Ya, bukti kalian bahasa asing. Ya, sorry, bukti kalian bahasa asing itu kalau teman-teman pakai TOEFL itu biaya sekali tes itu sekitar 3 juta. Ya, 3 juta atau mungkin 4 juta atau mungkin 2 juta. Antara 2 juta sampai 3 juta. Saya lupa pastinya. Ya. Berarti teman-teman harus nabung sejak saat ini untuk uang segitu. Hanya untuk sekali tes. Ya. Tapi kalau teman-teman misalkan daftar ke Australia, ya teman-teman beasiswa ke Australia itu ada namanya beasiswa AAS, ya, Australia Award Scholarship. Dia itu akan membiayai tes IELTS-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan tes, tes IELTS-nya akan dibayari. Jadi asalkan teman-teman sudah terima sebagai menerima beasiswa Australia, maka teman-teman akan dites. Kalau teman-teman nanti nilainya ternyata belum lolos, dileskan lagi sama mereka, dibayari juga selama lesnya, dibayari lagi, tes lagi yang belum lolos, dibayari lagi. Jadi enaknya beasiswa Australia seperti itu, ya. Jadi teman-teman kalau nanti termasuk golongan rekan-rekan yang mungkin belum bisa mendapatkan skor yang tinggi untuk TOEFL ini, mungkin teman-teman bisa, oke, S2 nanti saya ingin ke Australia karena saya dengar di Australia itu ada keringanan, ya. Jadi termasuk teman-teman bisa dibayari atau mendapatkan biaya untuk bisa tes IELTS berulang-ulang, bahkan akan dikasih kursus bahasa Inggris secara gratis, ya. Jadi itu. Kemudian jadi lah beberapa dokumen yang tadi yang penting termasuk ijazah, transkrip dan sebagainya itu kadang-kadang kita diminta untuk menerjemahkan, ya. Yang terjemahkan bukan sembarang orang, ya. Bukan juga teman-teman menggunakan ChatGPT misalkan atau menggunakan Google Translate, tidak bisa. Tapi biasanya harus menggunakan orang yang khusus, ya, yang biasanya disebut sebagai sworn translator, ya. Lagi-lagi ini pun juga harus membayar, ya. Oleh karena itu kalau ketika dulu saya sudah menyenekatkan, oke, saya akan ke luar negeri. Maka sejak saat itu, kita harus hemat. Yang dulunya mungkin per minggu, beli makanan di luar kos, itu bisa jadi 1 minggu 7 hari, kita belinya 4 kali per minggu. Maka sejak saya putuskan bahwa, oke, saya akan ke luar negeri nanti, sehingga saya butuh biaya untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumennya, saat ini saya masak setiap hari. Ya, itu cara, ya. Silakan teman-teman membuat caranya masing-masing. Misalkan dengan cara kerja sampingan, misalkan dengan cara menjadi guru les dan lain sebagainya, itu termasuk cara atau termasuk tanda bahwa teman-teman sudah benar-benar mantap untuk berangkat kuliah lanjut S2 baik dalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa. Saya tidak ngomong untuk rekan-rekan sekalian yang ingin kuliah S2 dengan biaya sendiri, ya. Semua yang saya omongkan saat ini hanya untuk jenengan-jenengan yang berminat untuk kuliah sampai nanti tinggi, ya, dengan beasiswa. Karena beasiswa itu merupakan privilege bagi kita warga negara Indonesia ataupun bagi kita manusia yang mau berusaha, sehingga nanti ketika ada kesempatan kita bisa mendapatkan privilege itu. Jadi ingat, privilege itu hanya untuk mereka-mereka yang menjemput privilege dengan persiapan. Ya, jadi privilege itu meskipun privilege-nya itu sangat banyak sekali, tapi kalau teman-teman tidak menjemput privilege itu, maka teman-teman juga tidak akan pernah bisa memanfaatkan privilege itu. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, anak presiden, ya. Seandainya anak presiden ini tidak mau lulus sekolah saja, maka ya meskipun bapaknya sebagai presiden itu berusaha untuk meluluskan dengan cara apapun, selama si anak nggak mau, ya nggak akan dapat privilege tadi, ya. Meskipun dia adalah privilege yang dapat anak presiden, tapi kalau dia nggak mau, ya, dia nggak mau lulus SMP, nggak mau lulus SMA, maka ya sampai kapanpun bapaknya tidak akan bisa membantu dia. Oleh karena itu, hanya anak yang mau menerima bantuan dari ayahnya dan mau berusaha, maka anak inilah yang nanti akan bisa sukses
karena bapaknya memberikan jalan dan dia pun juga mau menjemput jalan itu atau mau berjalan di atas jalan yang disiapkan oleh ayahnya. Jadi ini merupakan privilege yang benar ya. Nah, jadi kembali lagi, semua dokumen tadi beberapa di antaranya perlu biaya untuk mempersiapkan. Minimal untuk diubah ke bahasa Inggris, biasanya kita perlu biaya tertentu ya. Tapi insya Allah ya, setahu saya semua kampus di Indonesia saat ini, hampir semua kampus, semua universitas di Indonesia itu sudah memberikan ijazah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi insya Allah teman-teman tidak lagi perlu menerjemahkan ke bahasa Inggris maupun dengan uang sendiri. Insya Allah tidak seperti itu. Zaman saya dulu, ketika S1 mau ke S2, saya masih harus menerjemahkan ke bahasa asing ya. Tapi kurang lebih 2 tahun setelah saya lulus, yaitu tahun 2013-an, itu sudah mulai menggunakan ijazah berbahasa Inggris. Jadi dua bahasa biasanya. Jadi ada ijazah yang berbahasa Inggris, baliknya dikasih ijazah yang berbahasa Indonesia. Contohnya seperti ini, berikut ini. Kemudian beberapa beasiswa akan meminta teman-teman kirimkan dokumennya dalam format hard copy ya. Jadi teman-teman harus fotokopi, kemudian teman-teman minta stempel kampus, kemudian dikirim ke badan yang memberikan beasiswa. Tapi setahu saya saat ini mayoritas beasiswa itu bisa teman-teman lamar hanya dengan soft copy. Jadi teman-teman bisa melamar tanpa harus mengirimkan lewat kantor pos, tanpa harus mengirimkan dokumen dalam bentuk hard copy. Jadi oleh karena itu eman, teman-teman harus melamar beasiswa. Coba aja, coba pengen berapapun, coba ya. Toh kita cuma menggunakan soft copy ya. Jadi insya Allah teman-teman tidak akan rugi mencoba melamar beasiswa berapapun, tidak akan rugi ya. Tapi tetap lagi-lagi untuk menyiapkan dokumen tadi kita perlu menabung ya. Yang lain-lain ini juga kadang-kadang kita perlu lain-lain, misalkan kayak seperti saya keluarga itu karena saya memiliki keluarga, maka ketika saya akan membawa keluarga saya ke luar negeri, saya diminta untuk menerjemahkan buku nikah saya. Ya. Jadi kayak kemarin ketika mau ke Jerman, buku nikah saya harus diterjemahkan ke bahasa Jerman. Itu lagi-lagi biaya, meskipun biayanya nggak tinggi, tapi tetap kita harus punya simpanan biaya. Contoh sekarang kita akan saya bahas lebih dalam satu persatu sehingga teman-teman nanti bisa lebih paham ya. Mohon nanti kalau ada yang tanya bisa langsung bertanya, bisa langsung di unmute saja karena hari ini kita tidak ada moderator. Jadi nanti silakan teman-teman unmute, mohon bertanya karena kalau teman-teman bertanya nanti insya Allah saya akan bisa memberikan penjelasan yang mungkin lebih lengkap daripada apa yang sudah saya siapkan di slide saya saat ini. Ya. Ya. Sebagai contoh ini merupakan ijazah dan transkrip, misalnya teman-teman sudah sangat familiar ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang di contoh ini, maka ini merupakan contoh ijazah dan transkrip yang berbahasa Indonesia. Seandainya nanti kita atau rekan-rekan sekalian pas lulus itu ijazahnya dan transkripnya berbahasa Indonesia, maka yang perlu pertama teman-teman coba adalah tanyakan ke jurusan masing-masing, apakah ada peluang untuk rekan-rekan sekalian mendapatkan ijazah dalam format berbahasa Inggris. Ya. Kalau seandainya pun ada, dan teman-teman harus membayar ke jurusan. Seandainya, karena saya kurang tahu di UIN 1 bagaimana, tapi seandainya ada dan harus membayar, maka saya rekomendasikan teman-teman bayar saja di kampus ya. Karena biasanya kan untuk mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris perlu effort ya. Tapi insya Allah saya sangat yakin ya kalau di kampus kita insya Allah sudah akan diberikan ijazah dua bahasa ya. Jadi kalau sudah dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aman. Berarti tahapan 1 teman-teman aman. Cuman ini yang seringkali tidak ada. Ya. Kalau untuk beasiswa magang, ya jadi kalau misalkan teman-teman nanti tahun depan, liburan tahun depan, ingin ke Vienna, Austria, Eropa, ya, maka teman-teman harus meminta surat tanda aktif sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Biasanya di banyak kampus itu tidak ada surat tanda aktif sebagai mahasiswa atau mahasiswi dalam bahasa Inggris. Maka dalam hal ini teman-teman mungkin harus menerjemahkan dengan meminta bantuan dari sworn translator tadi. Ya, mungkin teman-teman akan membayar 350 atau 400 atau mungkin maksimal setengah juta. Ya. Tapi itu masih tidak masalah karena toh teman-teman akan gunakan dokumen itu untuk melamar beasiswa, maka kalau dapat insya Allah teman-teman akan dapat gantinya dan juga dapat pengalaman yang luar biasa selama berada di periode magang tadi. Ya. Insya Allah dokumen 1 semua dari kalian selama kalian kuliah dengan lancar, lulus dengan tenang, insya Allah juga pasti akan mendapatkan dua dokumen ini. Jadi dokumen pertama teman-teman insya Allah sudah teratasi. Jadi sudah berapa? Sudah 8% siap untuk mendapatkan beasiswa di periode mendatang. Kemudian kurikulum vitae, ya di kurikulum vitae teman-teman sudah juga mulai sekarang usahakan sudah mulai menyusun atau membangun kurikulum vitae-nya. Penting
Penting karena teman-teman mulai sekarang sudah harus membranding diri teman-teman. Ya, teman-teman harus sudah menyusun roadmap. Nanti teman-teman itu ingin menjadi apa? Atau nanti teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Oke Pak, saya ingin dikenal sebagai guru. Saya ingin menjadi guru yang handal, guru yang suka dengan update ilmu. Sehingga murid-murid saya nanti akan menjadi murid juga yang selalu update ilmunya. Maka teman-teman pun juga sudah harus membuat roadmap. Berarti untuk mencapai target itu saya harus seperti apa? Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman ingin ikut workshop atau teman-teman nanti ingin ikut magang, maka usahakan teman-teman hanya ikut magang, hanya ikut workshop yang berkaitan sama goalnya jenengan semuanya. Karena nanti kalau di CV-nya teman-teman nanti itu isinya terlalu beragam, beraneka ragam. Jadi teman-teman misalkan punya keahlian di bidang, punya minat di bidang sosial, kehidupan sosial. Tapi teman-teman juga punya minat di bidang biologi, tapi biologinya itu biologi hewan iya, biologi tumbuhan iya, biologi yang lain iya, semua teman-teman ambil, maka bisa jadi itu justru akan membuat kurikulum kita teman-teman menjadi kurang cantik ya. Oleh karena itu, mulai sekarang usahakan teman-teman itu sudah mulai mempersiapkan branding dirinya itu mau jadi apa. Misalkan saya nanti mau menjadi pakar biologi hewan, maka kalau ada apapun peluang untuk biologi hewan, misalkan ikut ada kegiatan biologi hewan, ada kegiatan bird watching misalkan, atau ada kegiatan eksplorasi fauna laut, maka teman-teman harus ikut. Karena dengan ikut itu, tidak saja teman-teman mendapatkan pengalaman yang bagus, tapi lebih-lebih teman-teman menambah 1 poin di branding dirinya teman-teman, atau personal brandingnya teman-teman. Ya. Oleh karena itu, perlu kita catat kegiatan kita dengan baik. Selama ini, sejak tahun 2014, saya gunakan aplikasi ini. Ya, aplikasi ini gratis. Ya. Sampai sekarang masih gratis. Jadi silakan teman-teman mendaftar ke aplikasi ini. Ya, jadi aplikasi ini sangat bagus untuk kita untuk kita gunakan untuk membuat kurikulum vitae. Ya. Nanti dengan menggunakan aplikasi ini, alhamdulillah saya berhasil berangkat ke Jepang dengan beasiswa LPDP. Kemudian saya juga sudah berhasil kemarin berangkat ke Jerman. Ya, semuanya menggunakan aplikasi ini untuk membuat CV. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasikan teman-teman mulai hari ini, mulai nanti kalau misalkan nanti malam belum ada agenda, teman-teman sudah mulai bikin akun di akun ini, ya, membuat akun di aplikasi ini untuk membuat CV, dicicil. Mulai sekarang dicicil. Ya, jadi insya Allah nanti semakin lama teman-teman akan melihat, oh, kurikulum kita saya sudah mulai kelihatan bagus, ya, sehingga teman-teman nanti sudah siap untuk melamar beasiswa. Ya, karena intinya kalau teman-teman sendiri sudah merasa CV-nya bagus, maksudnya sudah apa ya, sudah kelihatan branding yang mau kita bangun itu apa, sudah kelihatan, maka insya Allah nanti lamaran teman-teman pun juga akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa diterima, lolos beasiswa dan mendapatkan pendanaan selama studinya teman-teman. Ya. Bentar. Ini teman-teman sama cara loginnya seperti aplikasi yang lain. Teman-teman bisa login, bisa sign up, bisa daftar pakai akun Gmail-nya teman-teman. Jadi dengan diklik ini saja, insya Allah teman-teman sudah siap memiliki akun di aplikasi ini ya. Jadi sangat mudah, tapi saya pribadi merupakan saksi hidup bahwa aplikasi ini sangat berjasa bagi hidup saya, baik itu untuk memberikan pengalaman di luar negeri maupun memberikan pengalaman sebagai penerima beasiswa baik dari dalam negeri maupun dari Eropa. Jadi seperti ini, maka teman-teman nanti kalau sudah masuk atau sudah memiliki akun di sini, maka teman-teman bisa membuat apa namanya, bisa membuat kurikulum vitae. Nanti banyak formatnya, ya. Formatnya banyak, teman-teman bisa milih mana yang paling cocok dengan teman-teman. Meskipun ada beberapa yang berbayar, tapi fitur yang gratis dari aplikasi ini pun sudah sangat cukup, jauh lebih dari cukup ya. Oleh karena itu teman-teman sangat saya rekomendasikan untuk mulai membuat akun atau CV di sini. Nanti teman-teman misalkan teman-teman dari angkatan 5 semester ini bertugas sebagai panitia diklat mahasiswa baru. Ya. Nanti langsung setelah acara selesai, teman-teman dapat sertifikat, langsung update dokumennya di sini. Ya, jadi langsung tulis, oh saya menjadi panitia kegiatan. Kemudian nanti ikut acara workshopnya himpunan, maka langsung update di sini. Jadi jangan sampai ada satupun kegiatan teman-teman yang luput dari pencatatan kurikulum vitae ini. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kegunaannya. Misalkan teman-teman ingin daftar kuliah, maka beberapa kegiatan yang nggak berhubungan langsung dengan kuliahan bisa dihapus. Atau nanti misalkan teman-teman ingin magang di sebuah yayasan, maka hal-hal yang tidak berkaitan sama yayasan tadi kita hapus. Itu nggak masalah. Kita boleh mengurangi kurikulum vitae kita, tapi kita tidak boleh menambah kurikulum vitae kita dengan kegiatan yang tidak pernah kita lakukan. Ya. Nah, dengan kurikulum vitae ini, insya Allah kurikulum vitae teman-teman nanti bisa terbaca oleh mesin. Jadi ketika pun
saingan teman-teman nanti banyak, maka jangan khawatir. Dengan format yang disediakan oleh aplikasi ini, teman-teman nanti insya Allah tetap bisa lolos dari proses screening yang berbasis mesin tadi. Ya. Kemudian, ya, ini beberapa contohnya. Jadi ini beberapa contoh format yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat CV dengan aplikasi ini. Ya, seperti ini misalkan format headline, ini format Mocha, kemudian ini format eksekutif. Jadi seperti inilah format yang apa ya, yang standar, yang diterima oleh banyak pihak di luar sana. Ya, termasuk nanti ketika pun teman-teman melamar sebagai calon mahasiswa S2 di dalam negeri, itu format ini pun juga bisa digunakan. Mungkin teman-teman perlu membahasa Indonesia kan. Tapi selama ini, ketika saya melamar kerja di Indonesia atau melamar beasiswa di Indonesia, saya juga gunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau kita sudah punya CV berbahasa Inggris itu, kita bisa gunakan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dan lagi-lagi, membuat CV dalam bahasa Inggris juga tidak bisa cepat. Ya. Jangan sampai teman-teman nanti sudah punya riwayat hidup yang sangat luar biasa, tapi teman-teman terjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu silly atau apa ya atau lucu karena banyak kesalahan yang sangat prinsipil atau kesalahan-kesalahan kecil tapi yang membuat lucu sehingga nanti ketika orang yang menyeleksinya dengan akan loh anak ini sebenarnya pinter tapi kok banyak kesalahan tipe-tipe penulisan di kurikulum vitae-nya. Oh berarti anak ini kurang kurang konsentrasi. Oh berarti anak ini kurang serius karena untuk dokumen yang penting saja dia tidak siapkan dengan baik-baik. Oleh karena itu kurikulum vitae adalah salah satu dokumen yang bisa rekan-rekan siapkan mulai malam nanti ya malam minggu ya malam yang panjang ya malam yang asik buat membuat CV ya jadi itu saran saya kalau teman-teman memang ingin keluar negeri secepatnya atau ingin lanjut S2 langsung setelah lulus atau bahkan sebelum lulus sudah harus membuat CV yang bagus dari sekarang ya. Dan nanti kalau ada kurang-kurangnya, oh Pak saya kurang kegiatan, udah ikut kegiatan yang banyak. Oh Pak saya kurang ikut konvensinya, ya udah berarti saya harus ikut konferensi setiap kali ada konferensi. Oh Pak saya kurang risetnya, jadi ikut tim riset selama teman-teman ada waktu yang kosong atau selama ada proyek ujian yang jadi dengan teman-teman membuat CV sejak saat ini, maka semakin pula teman-teman nanti akan bisa mengisi missing link di kurikulum vitae-nya teman-teman sekalian. Ini opsi yang kedua, opsi yang ketiga, ada yang elegan semacam ini, ada yang bold, ada yang literatur seperti ini. Yang selama ini saya gunakan adalah yang seperti ini, ya, yang metro, ya. Saya selama ini mulai dari dulu ketika ngelamar S2 ke Jepang dan juga ngelamar S3 kemarin di Jerman, saya gunakan yang ini karena bagi saya ini sangat jelas, ya. Jadi pertama-tama beliau calon bos kita bisa melihat di mana kita tinggal, email kita dan sebagainya. Nama kita pun terlihat jelas di atas. Kemudian antar bagian itu terpisah dengan sangat jelas ya. Mungkin kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan seperti ini bagi sebagian orang tidak terlihat terlalu signifikan. Meskipun ini kapital kontaknya kemudian ini kita tulis dengan huruf yang standar, tapi bagi saya pribadi saya lebih nyaman kalau membaca ini, maka saya pun berpikiran bahwa orang lain pun akan lebih nyaman kalau membaca ini. Bisa jadi anggapan saya salah, bisa jadi ada profesor yang nggak cocok dengan format ini, ya kita tetap harus mencoba. Ya, pastinya kita memiliki preferensi masing-masing, tapi kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini, ya kita namanya apa namanya kita ya kita namanya kalau kita coba, ya pasti kita akan lolos atau kita bisa berhasil 50%, gagal 50%. Jadi intinya kalau mencoba pasti ada peluang untuk berhasil. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan, ya. Tapi enaknya dengan aplikasi ini, kalaupun teman-teman itu membuat ini, maka untuk mengubah ke format berikutnya itu tinggal teman-teman satu klik saja. Jadi nanti teman-teman tinggal klik, otomatis format ini akan berubah menjadi ini dan teman-teman bisa download secara gratis. Jadi itu kelebihannya teman-teman membuat CV dengan aplikasi, jangan lagi membuat CV secara manual ya. Jadi sangat-sangat rugi kalau teman-teman masih membuat CV dengan secara manual. Tapi oke lah mungkin yang sudah lalu biarkan berlalu, tapi mulai malam nanti kalau memang teman-teman masih ada waktu kosong, bisa mulai dikonversi. CV-nya teman-teman yang dari Word pindah ke sini. Ya, jadi nanti kapanpun teman-teman harus mengirimkan CV, teman-teman tinggal download dengan format yang teman-teman kehendaki. Ya. Lagi-lagi teknologi sangat membantu kita di seperti ini. Ya. Atau kalau bagi teman-teman yang ingin ke Eropa misalkan ke Inggris atau Inggris sekarang sudah keluar dari Eropa ya, dari Uni Eropa. Tapi kalau misalkan mau ke Belanda, kan Belanda itu kan indah ya.
banyak di antara kita tuh yang ingin ke Belanda. Kenapa kok ingin ke Belanda? Karena di Belanda itu banyak sekali tersimpan sejarah-sejarah masa lalu Indonesia, ya. Jadi kalau beberapa buku-buku sejarah kita mungkin ada disimpan di perpustakaan sana, atau mungkin apa namanya, temuan-temuan biologi di masa lampau juga banyak yang masih tersimpan di negeri Belanda. Atau bahkan mungkin teman-teman punya ini, punya apa ya, punya apa ya, suara hati seperti ini. Dulu Indonesia dijajah sama Belanda, maka sudah saatnya saya sekarang mengambil keuntungan di Belanda. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, sehingga dulunya orang nenek moyang kita mendanai Belanda, ya, ya dulu kan dijajah. Maka saat ini saya sebagai cucu-cucunya mereka, sudah layaknya saya ke sana belajar dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda. Boleh seperti itu, nggak masalah. Toh itu cuma untuk motivasi saja. Ya, tapi intinya kalau teman-teman ingin ke Eropa, ya Belanda, ya ya Perancis, ya Italia, ya Belgia, kemudian apa Luxembourg, Lithuania, semua negara-negara di Uni Eropa itu biasanya juga minta format khusus. Maka teman-teman pun juga bisa melamar dengan menggunakan aplikasi ini. Ini juga free. Ya, teman-teman juga bisa daftar menggunakan Gmail-nya teman-teman. Maka formatnya sama, teman-teman tinggal masukkan satu persatu data hidup teman-teman. Jadi kalau memang ingin memperbesar peluang teman-teman untuk bisa beasiswa, khususnya beasiswa yang dari negeri sana, ya, bukan beasiswa dari pemerintah kita, maka kita harus menyesuaikan dokumen kita dengan kebutuhan mereka. Ya. Jadi ini merupakan satu contoh. Jadi teman-teman nanti juga bisa mulai explore, ya. Daripada waktu kosong untuk scrollingan Instagram atau Twitter, teman-teman bisa mulai untuk membuka-buka. Kemudian iseng-iseng nanti diisi. Minimal diisi namanya dulu, siapa, alamatnya apa, kemudian bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya apa namanya, bahasa Inggrisnya tadris biologi itu apa misalkan, itu juga minimal teman-teman sudah mulai mengisi. Nanti lama-lama bisa jadi nanti teman-teman, Pak, saya kalau Bapak punya waktu luang, apakah Bapak berkenan untuk mengoreksi kurikulum vitae saya? Apakah kurikulum vitae saya ini sudah bagus? Silakan, saya sangat sangat senang jika teman-teman nanti ingin diskusi seperti itu, ya. Jangan khawatir, semuanya pasti tidak akan ada biaya sama sekali. Jadi saya malah senang kalau ada di antara kalian nanti yang bisa lanjut beasiswa magang ataupun beasiswa S2, maka berarti nanti insya Allah apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi saya, ya. Lebih-lebih kalau nanti teman-teman ketika ke luar negeri, teman-teman bisa menggunakan sebagian uang yang teman-teman terima selama beasiswa itu untuk membantu orang tuanya jenengan. Ya, jadi sehingga orang tuanya jenengan nanti menjadi orang tua yang tidak lagi harus bekerja keras. Mereka nanti akan bangga bahwa oke, alhamdulillah ya Allah, anak saya sekarang sudah kuliah lanjut, ya, kuliah S1 lulus dengan baik, S2 kuliah lanjut dengan beasiswa, bahkan bisa ngirimi saya, orang tuanya, bisa ngirimi adik-adiknya, bahkan adiknya bisa lulus SMA karena biaya yang dibantu kakak-kakaknya, maka saya pun akan semakin bahagia, ya, karena semua detail kecil itu, insya Allah saya pun berhusnudzon kepada Allah, juga akan mendapatkan pahala berkat pertemuan kita kali ini. Intinya kalau teman-teman nanti ingin lamarannya itu lancar, usahakan jangan niat untuk diri sendiri. Usahakan niat untuk orang banyak. Kayak tadi saya tunjukkan, usahakan niat untuk bantu orang tua. Ya, niat untuk belajar, iya. Niat untuk dapat pengalaman, iya. Tapi usahakan juga niat untuk membantu orang tua kita, niat untuk membantu lingkungan kita, niat untuk membantu dosen-dosen kita. Kan kalau kita keluar negeri, maka nanti ketika dosen kita itu mau mengirimkan anak didiknya atau adik tingkat kita, maka beliau bisa dengan mudah menghubungi kita. Halo, Iksan, tolong nanti ada anak tadris biologi Win 1 yang mau magang di Jerman misalkan. Maka kita pun bisa membantu untuk minimal menjemput di bandara sehingga adik tingkat kita tidak sampai kesasar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau diniatkan semacam itu, insya Allah niat kita akan semakin mudah diijabah oleh Allah karena niat kita bukan lagi niat kita sendiri, tapi niat kita sudah menjangkup hajat hidup orang banyak, ya. Insya Allah ini gampang, teman-teman nanti bisa langsung coba, tidak perlu khawatir, semuanya free, jadi teman-teman bisa coba mulai sekarang. Nah, ini yang agak sulit, ya, agak sulit. Karena agak sulit apa? Karena kita dituntut untuk menulis dalam jumlah kata yang terbatas, atau kadang-kadang maksimal hanya 1 halaman, atau bisa jadi kurang dari 1 halaman. Ya. Tapi sebelum itu mari kita bahas dulu apa itu makna dari atau apa itu definisi dari motivation letter atau essay atau essay diri. Ya. Jadi motivation letter itu adalah satu lembar surat, ya, surat sebagaimana biasanya, yang digunakan untuk mendeskripsikan mengapa kita itu merupakan kandidat yang paling baik atau kandidat yang sangat cocok atau kandidat yang ideal untuk posisi yang sedang akan kita lamar. Mohon maaf, ya. Jadi kalau teman-teman mau melamar beasiswa S2, maka di motivation letter ini
teman-teman harus bisa menjelaskan apa alasan kok mereka itu harus mendanai jenengan. Ya. Seberapa atau apa manfaat yang akan mereka terima bila mereka memberikan jenengan beasiswa. Misalkan jenengan ingin, oh nanti kalau saya dapat beasiswa, saya akan membuat yayasan misalkan. Atau kalau nanti saya mendapat beasiswa, setelah lulus kuliah, saya akan membuat perusahaan, yang perusahaan ini akan menjadi jembatan antara negara yang akan saya tuju, misalkan Inggris, dengan negara Indonesia. Maka saya akan aktif menjalin komunikasi antara pemuda-pemuda di Inggris dengan pemuda-pemuda di Indonesia. Itu contoh apa yang bisa teman-teman tulis di motivation letter. Tapi intinya, dalam satu halaman surat ini, teman-teman harus bisa menjelaskan dengan sangat jelas, runtut, dan tidak terlalu membual tentang apa saja yang bisa teman-teman tawarkan ke mereka. Bahwa saya merupakan calon yang ideal bagi beasiswa ini. Rugi kalau Anda nggak sampai memilih saya. Ya. Jadi kasarannya seperti itu ya. Meskipun jangan ngomong seperti itu. Karena kalau jenengan sampai nulis seperti itu, misalkan tulis gini, saya itu orangnya pintar. Sudah pintar, saya baik lagi. Sudah baik, saya juga dermawan. Selain itu, saya juga rajin menabung. Kemudian di bawahnya, terakhir itu, oleh karena itu, sebagai kesimpulan, saya menyatakan bahwasanya Anda akan sangat rugi jika tidak mendanai beasiswa saya. Ya, maka kalau teman-teman ngomong seperti itu di IC atau di motivation letter, bisa saya pastikan teman-teman tidak akan mendapatkan beasiswa itu. Ya. Saya pernah punya cerita di zaman saya dulu ketika saya sedang persiapan keberangkatan di Jakarta. Jadi saya di sana selama 1 minggu bersama calon-calon atau dengan penerima beasiswa lain satu angkatan. Ya, di sana itu ada cerita dari salah seorang pengurus beasiswanya. Jadi sebenarnya banyak atau sebenarnya ada beberapa calon mahasiswa yang daftar beasiswa LPDP dan dia sudah diterima di Harvard University. Ya, jadi dia itu sudah diterima di kampus terbaik di dunia, yaitu Harvard University. Tapi ketika ditanya atau ketika di IC-nya itu ada sebuah statement yang gara-gara pernyataan itu membuat beberapa orang ini meskipun dia pintar, dia berprestasi, tapi dia menjadi tidak bisa dapat beasiswa. Sebagai contoh, salah satu yang paling signifikan, yang paling mungkin membuat teman-teman gagal dapat beasiswa LPDP atau beasiswa dari pemerintah Indonesia adalah seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lulus? Ya. Mayoritas beasiswa dari pemerintah Indonesia itu meminta teman-teman pulang ke Indonesia setelah lulus. Tapi beberapa oknum ini tadi yang pintar, berprestasi, dia mungkin bilang seperti ini. Saya ingin tinggal di luar negeri karena saya ingin membuat karir di luar negeri dan sebagainya. Jadi omongan seperti itu bisa jadi membuat yang bersangkutan tadi tidak dapat beasiswa, ya. Karena pemerintah kita sudah memberikan kita beasiswa sehingga sebisa mungkin kita belajar sebaik mungkin di negeri orang yang kita anggap maju untuk nanti pulang kita gunakan ilmunya untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu kalau teman-teman sampai ngomong kayak tadi, saya nggak mau balik ke Indonesia. Oh, saya nggak mau pulang ke Indonesia. Oh, saya mau tinggal di sana selamanya. Maka bisa jadi itu membuat teman-teman tidak akan bisa diterima dengan beasiswa LPDP. Atau tadi misalkan, teman-teman menunjukkan gestur yang sombong sekali. Kayak tadi misalkan statement di akhir suratnya, teman-teman nyatakan bahwa saya bisa pastikan kalau Anda tidak memberi saya beasiswa, maka Anda akan rugi atau bahkan Anda berbuat kesalahan yang sangat fatal. Maka gestur-gestur di kalimat semacam itu akan membuat teman-teman pastinya akan bisa di-kick atau bisa di-exclude dari kandidat beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lain. Intinya jangan sombong di aplikasi karena kita di tulisan itu kan terbatas jumlah hurufnya ya. Di tulisan itu tidak ada mimik wajah. Kalau kita ngomong langsung kan bisa kita bumbui dengan mimik wajah ya. Atau kalau kita ngetik di apa namanya di WhatsApp bisa kita kasih emoticon melet ya. Jadi misalkan kalau kita marah, kita tulis misalkan, oh kamu nakal, aku benci kamu. Tapi kita akhiri dengan emoticon melet. Oh, bisa jadi kalimat awalan tadi adalah kalimat bercanda. Tapi kalau di surat ini di motivation letter, maka jangan sampai teman-teman salah membuat tone. Jangan sampai salah membuat kalimat yang mana kalimat itu bisa terkesan kerdus atau terkesan jahat dan lain sebagainya ya. Motivation letter biasanya juga kita kumpulkan bersama CV kita pastinya. Kayak tadi kan ada 12 dokumen yang mana teman-teman harus kumpulkan bersamaan dengan resume maupun CV kita ya. Kemudian kapan sih kenapa sih kok kita harus membuat motivation letter ya? Jadi motivation letter itu tidak hanya teman-teman gunakan untuk melamar beasiswa, tapi juga teman-teman gunakan di dalam 4 kondisi. Yaitu apa saja? Yang pertama,
kalau teman-teman mau daftar S2. Jadi kalau nanti teman-teman daftar S2, ketika daftar ke program pascasarjana atau ketika daftar ke kampusnya atau daftar ke jurusannya, teman-teman juga diminta untuk membuat motivation letter. Sehingga nanti mereka bisa melihat apa sih motivasi kita, kok kenapa kita harus memutuskan untuk kuliah S2. Karena kuliah S2 itu bukan untuk semua orang ya. Jadi kalau kuliah S2 itu memang bagi mereka-mereka saja yang memang butuh S2 untuk karir mereka di masa depan. Kalau kita hanya untuk gaya-gayaan, kita hanya untuk aku pengen punya gelar yang banyak, maka itu pun tidak akan apa ya, bisa jadi membuat kita tidak akan diterima di program pascasarjana yang kita minati. Intinya di rekomendasi letter ini teman-teman harus jelaskan mengapa saya adalah calon yang ideal bagi jurusan Anda. Mengapa Anda kok harus menerima saya? Bukan dalam konteks mengapa Anda harus terima saya, tapi tidak. Tapi usahakan kalimatnya itu bisa apa ya, terkesan merayu atau meyakinkan bahwa saya ini adalah memang ideal, memang layak untuk diberi kesempatan bergabung dengan lembaga Anda, organisasi Anda, ataupun sekolah pascasarjana yang Anda kelola. Dan itu kalau teman-teman nanti mau bergabung ke yayasan untuk magang misalkan, maka teman-teman juga biasanya diminta motivation letter. Mengapa kok jenengan memilih untuk bergabung di yayasan kami? Ya, jadi itu termasuk ya. Kemudian juga menjadi volunteer ya, menjadi volunteer misalkan mau membantu di panti asuhan, biasanya juga akan diminta untuk menulis motivation letter. Mereka ingin tahu mengapa kok Anda minta bergabung di lembaga kita sebagai volunteer. Karena kalau volunteer berarti mereka tidak bisa menyediakan gaji misalkan. Jadi mereka tidak bisa menyediakan uang lelah atau misalnya. Jadi mereka harus tahu kenapa kok bisa sampai ada orang yang mau bersusah payah gabung ke kita sebagai sukarelawan ya. Mereka ingin tahu ya. Kemudian juga untuk magang internship kayak tadi, teman-teman kalau misalkan mau kuliah atau mau mengisi liburan semester depan, sorry bukan semester depan, mengisi liburan semester apa ini? Semester genap ke ganjil ya. Jadi insya Allah tahun depan, Juni tahun depan, maka teman-teman pun juga harus menulis motivation letter yang bisa teman-teman kirimkan nanti ke lembaga yang membuka program summer school atau sekolah di musim panas ya. Dalam 4 hal ini kita diminta membuat motivation letter. Ya, jadi itu kapan teman-teman harus membuat motivation letter? Di 4 hal inilah kita pasti diminta untuk membuat motivation letter. Nah, secara umum contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil dari Novo Resume ya. Jadi kurang lebih dalam motivation letter itu kurang lebih terdiri dari detailnya jenengan ya. Jadi misalkan jenengan adalah contohnya siapa? Contohnya adalah Muhammad Iksan. Muhammad Iksan tulisnya di bawah sebagai kandidat mahasiswa S2. Kemudian juga setelah itu berikutnya disertai dengan informasi jenengan. Misalkan jenengan adalah orang asli Malang Pati Tulungagung. Jenengan kuliah S1 di UIN 1 Tulungagung. Jenengan ambil prodi Tadris Biologi. Jadi di paragraf pertama tulis beberapa informasi penting terkait diri Anda. Ya, atau misalkan kalau misalkan dirasa perlu ya. Misalkan jenengan itu punya peternakan besar. Saya di rumah punya peternakan sapi. Karena nanti teman-teman ingin menulis oleh karena itu saya ingin melamar di tempat Anda karena saya tahu tempat Anda ahli di bidang peternakan sapi. Intinya tulis hal-hal yang sangat private dengan Anda yang berkaitan dengan apa yang ingin jangan capai di tempat yang baru tersebut. Kemudian what and where are you applying to? Jadi maksudnya di paragraf pertama juga tulis apa yang Anda ingin lakukan. Anda ngapain kirim motivation letter ini ke saya? Ya, jadi kalau Anda ingin kuliah S2, ya tulis Anda ingin kuliah S2. Misalkan Anda ingin magang, ya tulis Anda ingin magang. Jadi semua itu tertulis di paragraf yang pertama atau di bagian introduction ini. Ya. Kemudian paragraf yang kedua, ya itu isi dengan atau kedua atau ketiga ya. Jadi 1, 2 tadi isinya tadi, ya. Kedua, paragraf ketiga sorry, itu isi dengan apa saja yang sudah Anda capai hingga saat ini. Misalkan saya sudah lulus S1 dengan IPK sekian. Misalkan IPK 3,8 dari IPK maksimal 4,0. Selama kuliah, saya berhasil mendapatkan juara di bidang ini. Atau selama kuliah, saya aktif di himpunan, baik sebagai ketua pelaksana kegiatan maupun sebagai finansial atau sebagai apapun itu. Tulis semuanya apa yang telah teman-teman capai, ya. Apapun itu, ya. Khususnya segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang teman-teman ingin dapatkan atau apa yang teman-teman lamar, ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin kuliah S2, maka tulis misalkan teman-teman pernah juara lomba karya tulis. Misalkan teman-teman pernah terlibat dalam sebuah kelompok penelitian,
misalkan teman-teman pernah ikut serta di Olimpiade Sains dan Keagamaan UIN dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan bidang yang ingin jenengan apply, yang ingin jenengan lamar, tulis di semuanya di sini. Kemudian be as factual as possible. Jangan berbohong. Tulis apa yang memang benar-benar Anda pernah dapatkan. Jangan apa yang mungkin Anda dapatkan di masa depan itu Anda tulis. Itu jangan. Itu bukan di sini tempatnya. Ya. Yang itu nanti akan bisa teman-teman tulis di paling bawah. Tapi kalau yang di paragraf ketiga ini, usahakan teman-teman tulis hanya apa-apa yang sudah teman-teman capai dan apa yang teman-teman sudah atau sudah dapatkan. Jangan membual, jangan berbohong, karena kalau teman-teman berbohong, nanti pas diwawancara itu bisa kelihatan. Ya, karena kalau nanti teman-teman itu berbohong ya, berbohong di tulisan ini, di esainya berbohong, nanti itu kadang-kadang ada namanya seleksi wawancara. Yang seleksi wawancara itu biasanya salah satu interviewer atau pewawancaranya itu biasanya seorang psikolog, ya, seorang psikolog. Sehingga ketika kita ditanya di poin yang kita berbohong, maka psikolog ini akan bisa melihat bahwa oh ada ketidaksinkronan antara body language-nya kita atau gestur tubuh kita dengan jawaban kita yang bisa jadi itu indikasi bahwa kita itu sedang berbohong. Ya, kan ada beberapa gerakan di kita tuh yang seringkali menandakan bahwa kita bohong. Contoh ya, kalau kita ngomong kadang-kadang kalau kita ngomong tiba-tiba kemudian kita mungkin garuk-garuk hidung ya. Beberapa orang meyakini bahwa itu merupakan tanda bohong ya, meskipun beberapa orang lain meyakini bahwa itu tidak berbohong. Jadi tapi tergantung nanti apa yang diyakini sama interviewernya kita. Kalau pas kebetulan interviewer kita itu orang yang menganggap itu bohong, maka ya bisa jadi itu nanti akan dianggap kebohongan bagi kita. Oleh karena itu sebisa mungkin jangan menulis yang bohong ya. Jangan. Karena itu merupakan salah satu tanda kegagalan awal ya. Kalau berbohong pasti gagal ya. Selain itu ya, yang pasti kalau teman-teman berbohong itu pasti teman-teman kita pasti akan akan berkeringat atau minimal kita menjadi tidak stabil ya. Mereka pasti bisa melihat ketidakstabilan kita sehingga dengan mudah mereka akan menilai bahwa oh si fulan ini sedang berbohong, maka berarti dia nggak layak untuk dapat beasiswa dari kita. Be factual, be as factual as possible. Jadilah diri kamu sebisa mungkin ya. Jangan tambah-tambahi ya. Kemudian show off your achievement. Boleh kalian itu menunjukkan prestasi kalian ya, kan tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi boleh kalian menuliskan semua pencapaian kalian. Misalkan kalau kalian pernah juara, misalkan kalau di sini mungkin ada Mas Iqbal pernah juara lomba pencaksilat, atau mungkin teman-teman pernah menjadi juara menyanyi, atau teman-teman mungkin menjadi juara juara apa namanya, juara apapun itulah. Misalkan teman-teman punya keahlian menyanyi, maka teman-teman bisa tulis bahwa saya memiliki keahlian bernyanyi, saya pernah menjadi juara bernyanyi. Sehingga ketika saya sedang mengalami kebosanan dalam studi saya akan mengisi waktu saya dengan menyanyi. Nah, dengan menyanyi, saya bisa menghilangkan stres yang ada di diri saya. Selain itu, dengan menyanyi pun saya juga bisa, saya berpengalaman untuk mendapatkan mendapatkan uang saku tambahan dengan kemampuan bernyanyi saya. Sehingga nanti intinya kalau apapun itu yang teman-teman miliki di masa lalu dan itu prestasi dan dengan itu teman-teman itu bisa hidup dengan stabil, tulis ya. Intinya tulis ya. Jadi kalau apapun itu yang bagus, tulis. Atau misalkan gini, misalkan ada di antara rekan-rekan sekalian itu yang semoga tidak ada ya, semoga tidak ada. Memiliki keluarga, anggota keluarga itu yang sakit. Yang sakitnya itu misalkan sakit yang parah sekali, misalkan anggaplah diabetes. Dan sampai misalkan non sewu sampai lumpuh misalkan. Insya Allah nggak ada, semoga nggak ada. Tapi kalau kita memang punya seperti itu, kita punya saudara yang terkena diabetes dan sampai lumpuh, maka itu adalah hal yang menyedihkan bagi kita. Gimana Bang? Sedih. Tapi itu pun juga bisa kita gunakan sebagai motivasi. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, atau misalkan kita punya adik yang nuwun sewu, adik kita meninggal di kandungan, itu pun juga motivasi. Ya, cerita sedihnya sudah lewat. Kita sudah bisa menerima keadaan, masalah kita sedih di masa lalu, maka saat ini waktunya kita bangkit. Dengan cara apa? Misalkan, saya punya keluarga, anggota keluarga punya adik yang beliau meninggal di kandungan ibu saya. Oleh karena itu, saat ini saya memiliki cita-cita yang sangat kuat atau keinginan yang sangat kuat untuk bisa menciptakan teknologi yang teknologi itu bisa mendeteksi bayi yang bisa jadi lahir dengan tidak normal. Sehingga dengan lebih awal saya deteksi kelainan pada janin, maka saya bisa membantu janin itu untuk bisa segera diberi treatment. Entah diobati, entah mungkin bisa dipijit-pijit supaya dia bisa ke arah yang pas. Intinya kita bisa mencegah
kematian janin di dalam kandungan. Maka bisa jadi cerita itu bisa membuat titik terkuat rekan-rekan sekalian sebagai calon penerima beasiswa yang ideal bagi mereka. Jadi tulis itu semuanya di paragraf yang ketiga. Syukur-syukur kalau teman-teman tuh bisa membuat per poin, ya maksudnya per poin itu menggunakan matriks. Jadi kelemahannya teman-teman itu apa, kemudian kelemahannya teman-teman itu apakah sudah diatasi apa tidak, kemudian apakah teman-teman itu bisa menggunakan kelemahan teman-teman sebagai kekuatan teman-teman. Kayak tadi, kelemahan bahwa kita punya keluarga yang sakit, tapi kita harus bisa menggunakan kelemahan itu menjadi kekuatan, menjadi sumber motivasi kita. Itu juga bisa ditulis. Atau misalkan teman-teman mungkin ada yang punya orang tua petani, kemudian pernah tertipu sebagai petani pernah ditipu sama sama kenalan atau dari orang atau dari kenalannya ditipu sehingga kehilangan lahan pertaniannya. Maka hal itulah adalah hal yang sedih, tapi apakah kalian sudah bisa mengatasi kesedihan itu? Maka itu merupakan poin yang penting yang bisa teman-teman catat di surat ini atau di surat motivation letter ini ya. Jadi itu apa saja yang teman-teman bisa tulis di motivation letter. Yang terakhir baru teman-teman bisa ngomong. Maka dengan cerita saya di masa lalu, dengan apa-apa yang sudah saya capai sekarang, dan dengan ilmu biologi yang sudah saya capai selama saya kuliah, saya ingin di masa depan saya bla bla bla. A, B, C. Itu boleh ya. Jadi letakkan itu di poin belakang. Oleh karena itu, saya ingin dapat beasiswa kali ini, sehingga nanti saya akan semakin melangkah satu langkah lebih dekat menuju cita-cita saya, sehingga nanti ketika saya selesai kuliah, saya akan balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia, misalkan untuk membuat suatu yayasan, yang yayasan ini fokus untuk mengajar anak-anak SD, SMP yang ada di daerah terpencil misalkan. Atau saya ingin membuat sebuah organisasi non-profit yang akan mendidik rekan-rekan yang non sewu difabel, yang mungkin mereka berada di tempat-tempat atau mereka yang memiliki keterbatasan fasilitas. Intinya semua gunakan semua yang kalian miliki di masa lalu saat ini untuk masa depan kalian. Buat cerita yang sangat berurutan, sangat berhubungan ya. Kemudian baru ucapan terima kasih. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menulis ini. Semoga apa yang saya tulis bisa memberikan gambaran jelas terkait siapa saya dan semoga bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk diterimanya saya sebagai salah satu penerima beasiswa. Jadi itu motivation letter. Oleh karena itu nggak bisa dibuat terburu-buru. Karena teman-teman harus pilih cerita apa yang bisa ditulis di sini. Teman-teman harus pilah-pilah mana saja yang harus dicantumkan, mana yang harus dihapus. Juga teman-teman harus membuat kalimat yang sangat singkat tapi padat, termasuk teman-teman harus bisa membuat semua itu di satu lembar surat saja. Syukur-syukur kalau lebih pendek lagi. Karena semakin pendek dan semakin padat surat yang teman-teman bikin, itu semakin menunjukkan kualitas kita semuanya sebagai orang yang tidak banyak omong, sebagai orang yang menulis based on fakta, dan sebagai orang yang tidak terlalu banyak umbar janji. Ya. Next, itu jadi motivation letter itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya waktu kosong lagi-lagi nanti malam, sudah bisa mulai membuat motivation letter. Jangan langsung bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, karena nanti bahasa Inggrisnya kita ubah pelan-pelan setelah kita menulis draft bahasa Indonesianya. Monggo, apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan tanya. Ya. Belum? Baik, kalau belum, saya next ya. Jadi ini ingat, bisa teman-teman siapkan mulai hari ini, mulai nanti malam ya. Iya, ini sekarang adalah ini. Ini merupakan tanda atau bukti tes TOEFL. Ini kebetulan TOEFL IBT dan ini salah satu contoh TOEFL IBT. Di sini bisa teman-teman lihat skornya adalah 86. Ya, jadi kalau teman-teman memiliki skor 86 dan teman-teman ingin daftar ke Oxford, ke Harvard, ke MIT, maka teman-teman tidak akan bisa masuk ke sana. Karena untuk masuk ke sana, teman-teman butuh skor 100 ke atas. Ya, jadi kalau teman-teman memang kekeh, saya nanti ingin ke Oxford, ingin ke Cambridge, ingin ke MIT, ingin ke Stanford, maka teman-teman harus menggenjot diri teman-teman sekalian supaya nanti ketika tes teman-teman bisa lolos dengan skor yang sangat sangat memuaskan ya. Tapi ini yang jadi teman-teman bisa kalau teman-teman nanti punya ini maka teman-teman sudah semakin dekat dengan beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dokumen ini nggak bisa dipalsu karena dokumen ini nanti bisa diakses oleh semua pihak ya, kalau terutama pihak-pihak termasuk pemberi beasiswa. Jadi kalau teman-teman nanti memalsukan dokumen ini, maka siap-siap teman-teman di blacklist. Jadi insya Allah nggak jangan teman-teman nggak akan melakukan hal itu. Tapi saya pernah punya cerita ada pelamar yang melamar barang saya zaman tahun 2014 lalu.
dan dia terbukti menggunakan dokumen palsu, sehingga sejak saat itu dia di blacklist dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa melamar beasiswa yang sama sampai kapanpun ya. Jadi eman, jangan sampai jangan sampai jangan terlalu sembrono ya. Karena buat apa kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, karena itu justru akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Nggak akan lega ya. Dan ini untuk mendapatkan dokumen semacam ini kita perlu ikut tes, dan tesnya mungkin biayanya sekitar tadi saya sebutkan sekitar 2 juta sampai 4 juta sekali tes. Kita perlu menang. Nah, kemudian yang surat recommendation letter yang tadi saya sebutkan, jadi surat rekomendasi bisa dari orang bisa dari tokoh masyarakat sekitar kita, bisa dari dosen kita, bisa dari bos kita, seandainya teman-teman nanti sudah bekerja. Kurang lebih biasanya ada beberapa beasiswa yang memiliki format khusus. Jadi teman-teman harus ikut format itu. Kalau teman-teman nggak, kalau teman-teman membuat surat rekomendasi tapi nggak ikut format, teman-teman siap-siap di-kick ya. Karena saat ini peraturan ini sudah sangat ketat, jadi mohon ikuti semua persyaratan yang ada ya. Jadi teman-teman nanti untuk beberapa beasiswa termasuk LPDP itu ada format khusus yang harus kita ikuti ya. Ada juga beasiswa yang memberikan format bebas ya. Misalkan contoh dulu ketika saya melamar ke Jerman itu formatnya bebas. Jadi teman-teman tinggal minta profesornya jenengan misalkan atau dosen kita, Pak, Bu, tolong saya mau melamar beasiswa S2 atau S3 atau magang, tolong buatkan surat rekomendasi untuk saya melamar ya. Kalau selama nggak ada peraturan khusus, nggak ada format khusus, maka kita tinggal minta tolong ke beliau-beliau itu untuk membuatkan. Terserah beliau bikinnya bagaimana, ya. Jadi bebas, ya. Ada juga yang formatnya online form. Jadi biasanya itu seperti ini. Biasanya kalau kita mau melamar beasiswa magang atau beasiswa S2, kita biasanya menghubungi profesor yang mau kita tuju, ya. Kemudian mereka akan mengirimkan, akan minta, tolong berikan kami 2 atau 3 alamat email dari dosen-dosen pembimbing skripsi kalian atau dari dosen-dosen yang bisa memberikan rekomendasi tentang kalian ya. Sehingga kita akan memberikan mereka 2 sampai 3 alamat email. Kemudian pihak atau profesor yang kita tuju tadi itu akan mengirimkan online form, anggaplah Google Form gitu ya, Google Form ke dosen-dosen kita, dan nanti dosen kita akan harus mengisi banyak sekali pertanyaan ya. Ditanya misalkan dia bagaimana kenal kita, terus kita itu bagaimana selama bekerja dengan beliau, apakah kita termasuk mahasiswa atau mahasiswi yang rajin, apakah kita termasuk mahasiswa-mahasiswi yang pandai, atau apakah kita termasuk orang yang bekerja keras. Intinya mereka akan memberikan pertanyaan kepada dosen-dosen kita, dan dosen-dosen kita diminta harus mengisi ya. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Ada banyak macamnya ya. Jadi seperti itu. Ada juga beberapa profesor kita ini terutama ini untuk yang poin kedua tadi. Jadi ada yang template-nya bebas, mereka nggak minta format khusus. Jadi mereka berikan bebas. Tapi ketika kita ngomong ke pembimbing kita, ke dosen kita karena sangat sibuk bilang seperti ini. Ya udah Iksan, tolong kamu bikinkan surat rekomendasi, tolong kamu jujur tentang diri kamu, tulis di sana, kemudian nanti serahkan ke saya cek, kalau saya setuju, saya tanda tangani. Ya, itu juga banyak terjadi. Ya, jadi kita yang membuat, ya kita membahasakan bagaimana dosen kita yang nulis, ya kita bahasakan. Kemudian nanti setelah jadi draftnya, kita berikan ke profesor kita atau pembimbing kita, Bu, Pak, ini sudah saya buatkan, apakah ini cocok, apakah Bapak Ibu setuju dengan draft saya ini. Kalau mereka setuju, ya mereka nanti akan tanda tangan dan kita akan mengirimkan langsung ke profesor yang baru yang akan kita tuju untuk S2 kita. Atau kadang-kadang kalau beliau-beliau ini nggak setuju, mungkin beliau akan ngomong seperti ini. Oh Iksan, kok kamu terlalu membual ya di ini kan ini terlalu melebih-lebihkan. Ya berarti kita harus merevisi supaya menjadi benar-benar apa yang seperti kita adanya. Ya jadi itu bisa jadi seperti itu. Kemudian contohnya ini adalah contoh format khusus yang dari LPDP. Jadi kalau teman-teman nanti semester 7 sudah tahu IPK-nya itu di atas 3,5, sudah punya sertifikat bahasa Inggris, kemudian sudah punya calon profesor yang mau dituju, atau sudah memiliki calon kampus S2 yang mau dituju, maka teman-teman sudah bisa mulai meminta rekomendasi dari dosen pembimbing skripsinya teman-teman. Ya, dengan format ini, sehingga nanti teman-teman ketika sudah memiliki dokumen ini, maka peluang teman-teman keterima beasiswa LPDP semakin besar lagi. Karena berarti detik ini teman-teman sudah memenuhi 5 kriteria, 5 dokumen, berarti teman-teman sudah sekitar 30% menuju persiapan sebagai penerima beasiswa LPDP.
Ya. Kemudian juga rekomendasi letter juga memiliki usia. Ya. Jadi beberapa beasiswa itu tidak mau menerima surat rekomendasi yang usianya itu lebih dari batasan waktu tertentu. Misalkan teman-teman itu sudah pernah dapat rekomendasi tahun 2020. Tapi teman baru mau menggunakan surat rekomendasi itu tahun 2023. Berarti usianya sudah 3 tahun. Maka bisa jadi rekomendasi letter itu tidak valid lagi, dianggap tidak valid sehingga percuma teman-teman kirimkan itu pun tidak akan digubris oleh mereka. Oleh karena itu, surat rekomendasi itu juga memiliki batasan waktu tertentu. Selain itu juga bisa berupa online form tadi, berupa online form kayak tadi yang saya sebutkan, berarti biasanya sekolah yang kita mau lamar atau profesor yang mau kita lamar itu akan mengirimkan online form kepada dosen kita, ya, pembimbing kita. Nanti pembimbing kita yang harus mengisi online form itu. Atau bisa jadi juga kita kirimkan offline tadi, kayak tadi ada format khusus, maka kita akan minta isi, dosen kita harus mengisi itu, beliau tanda tangan, baru kemudian beliau mengirimkan surat itu langsung ke pihak pemberi beasiswa. Biasanya harus dikirim dengan amplop yang tersegel, yang amplop itu ada lambang jurusan kita, atau lambang fakultas kita, atau lambang UIN 1 kita. Jadi supaya resmi ya. Jadi tidak boleh dikirim dengan amplop yang kosongan, karena itu menandakan tidak formal ya. Ini contohnya, jadi tidak perlu panjang-panjang, intinya jelas bahwa eh, kita, beliau dosen kita merekomendasikan kita sebagai calon mahasiswa atau mahasiswi yang sangat ideal untuk diterima sebagai calon mahasiswa atau mahasiswa atau calon pemagang. Monggo kalau ada pertanyaan ini kok nggak tanya-tanya sama sekali ini ya. Ya. Jadi ini kalau formatnya bebas. Tapi kalau formatnya umum maka harus apa namanya harus disesuaikan. Ya. Paspor ini insya Allah teman-teman sudah bisa lihat atau sudah tahu semuanya ya. Maka seperti paspor ini itu harganya sekitar 450, maka teman-teman bisa gunakan selama 5 tahun ya. Misalkan seandainya teman-teman nanti tiba-tiba dapat undian umroh ya. Kebetulan kemarin saudara saya baru ganti WiFi ya. Dulu beliau pakai provider A, kemudian beliau berubah menjadi provider B. Tiba-tiba tanpa dinyana beliau dapat undian ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Ilhas, apakah kita direkomendasikan e-paspor ataupun yang biasa ya. Pengalaman saya tidak pernah mengalami kesulitan menggunakan paspor yang biasa ya. Jadi selama ini saya menggunakan paspor biasa, sudah 2 kali membuat paspor karena saya sudah membuat paspor di tahun 2014 sampai sekarang 2 kali ganti ya. Itu semuanya saya gunakan paspor biasa dan tidak pernah ada kendala. Ya, jadi insya Allah tidak ada kendala. Tapi kalau teman-teman punya uang berlebih, silakan. Karena setahu saya bikin e-paspor itu lebih mahal, ya. Tapi ada privilege-nya. Teman-teman nanti bisa lebih cepat ketika teman-teman berada di gerbang imigrasi, ya. Kelebihannya hanya itu, setahu saya. Tapi kalau selama ini saya gunakan paspor yang apa namanya paspor reguler itu tidak ada masalah Mas Irhas. Jadi tidak ada apa ya bagi saya untuk awal-awal saran saya ya mending pakai paspor biasa. Tapi lagi-lagi karena selisih biayanya cuma kecil, kalau teman-teman memang ingin dapat e-paspor ya nggak masalah ya. Ya why not ya gitu. Why not? Kenapa nggak kita coba ya? Karena pastinya ada biaya, ada fasilitas ya apa jar basuki mau beo ya katanya orang Jawa ya. Jadi itu ya. Lagi-lagi kembali ke saudara saya tadi, ini cuma cerita supaya motivasi ya. Beliau tiba-tiba dapat undian untuk berangkat umroh tanpa dinyana, tanpa ikhtiar yang banyak-banyak, tiba-tiba beliau dapat rezeki umroh. Sehingga kalau seandainya beliau sudah punya paspor, sehingga ya tinggal tinggal ngurus keberangkatannya saja. Jadi hal yang sama juga terjadi untuk hal beasiswa ataupun untuk konferensi internasional di luar negeri ataupun untuk program-program magang yang ke luar negeri tadi. Ya. Ini tidak terlalu penting karena ini tadi saya lihat, oh sorry, ternyata paspor biasa itu hanya 350.000. Ya. Jadi paspor reguler itu hanya 350.000. Berarti ini setara sama teman-teman sama uang yang teman-teman buat beli cilok mungkin untuk 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin untuk 5 bulan. Jadi daripada beli cilok selama 5 bulan, mending puasa cilok selama 5 bulan supaya teman-teman bisa dapat paspor ya. Jadi ya silakan. Kalau mau ikuti saran saya silakan, nggak mau ikut saran saya juga silakan karena ini lagi-lagi sekedar untuk ini. Semakin kita menantang diri kita sendiri, maka semakin besar juga peluang kita akan bisa melawan tantangan itu. Ya. Semakin teman-teman menantang bahwa, oke, Iksan, kamu harus berangkat ke luar negeri 2 tahun lagi.
maka teman-teman nanti akan semakin keras usahanya untuk bisa mencapai target pribadi itu ya. Jadi itu kalau saya pribadi. Kalau teman-teman mau ikut cara saya, itu insya Allah nanti kalau rezeki, kalau jodoh, ya insya Allah bisa juga segera berangkat ke luar negeri sana ya. Terutama bagi rekan-rekan yang belum ada gambaran. Nanti lulus mau jadi apa? Nanti lulus S1 nanti mau jadi apa? Kalau belum ada gambaran, ayo jadikan ini sebagai gambaran. Jadi gambarannya adalah, oke, tahun depan saya harus ke luar negeri. Misalkan saya mau umroh juga, jadi saya harus nyari magang di Arab Saudi. Oh enggak, saya mau ke Eropa karena saya suka sama Eropa. Berarti, oke, tahun depan atau 2 tahun lagi, saya harus sudah ke Eropa. Target kan? Jadi dengan target itu, insya Allah teman-teman nanti akan semakin keras berusahanya. Keras bukan berarti ngoyo ya. Keras itu nggak harus ngoyo. Tapi keras itu progresif. Keras itu tidak ada waktu kosong yang sia-sia. Jadi kalau teman-teman sudah, oke, 2 tahun lagi saya harus berangkat, maka nanti teman-teman akan buat jadwal yang baik. Teman-teman bikin jadwal, dan teman-teman akan sadar bahwa, oke, karena saya yang buat jadwal itu, berarti saya yang harus menepati jadwal itu. Jadi itu pentingnya mentarget diri kita sendiri. Atau seperti ini, contoh. Semester 7 atau semester 8, saya harus lulus. Itu contoh target pribadi yang bagus. Sehingga nanti teman-teman tidak sampai meleset sampai semester 9, 10, atau bahkan sampai 14, na'udzubillah min dzalik. Intinya, target diri pribadi untuk hal yang baik itu bagus. Ya, jadi mohon teman-teman bisa mulai berpikir seperti itu. Kalau masih ada yang, Pak, saya nanti lulus S1 belum tahu mau jadi apa. Ayo, duduk bareng sama kita ngobrol, kita diskusi, siapa tahu nanti dengan diskusi itu kita bisa teman-teman nanti bisa tahu atau bisa punya gambaran, oke Pak, setelah saya ngobrol saya jadi tahu kira-kira nanti saya mau jadi apa ya. Tidak harus jadi guru, tidak harus jadi dosen, tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi menteri. Kita jadi orang yang bermanfaat bagi sekeliling kita itu sudah jauh lebih dari cukup. Kita jadi orang yang tidak tidur seharian sepanjang waktu itu sudah cukup. Jadi target orang itu berbeda-beda. Jadi jangan terprovokasi dengan cita-cita orang lain ya. Pak, saya ikut seminar ini bukan untuk luar negeri, Pak. Saya hanya ingin tahu informasinya saja. Nggak masalah, karena setiap orang punya target pribadi. Termasuk jangan semuanya ikut acara ini pasti punya target masing-masing. Jadi tidak perlu sama dengan targetnya orang lain ya. Ingat, ini elektroniknya cuma 650. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya hanya 300.000 rupiah. Seharga cilok sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Jadi tidak terlalu mahal ya. Ya ini fotonya paspor. Jadi insya Allah ini nggak ada masalah karena nanti teman-teman pas sudah disuruh untuk meminta foto. Jadi insya Allah nggak, ini bukan masalah bagi rekan-rekan sekalian. Berarti saat ini teman-teman sudah memenuhi 7 persyaratan untuk melamar beasiswa. Sehingga teman-teman sudah sekian persen, tadi sudah lebih dari 50% siap untuk mendapatkan beasiswa tahun depan atau untuk semester depan ya, atau ya lulus nanti ya. Jadi jangan pakai warna putih karena biasanya backgroundnya paspor itu warnanya putih, sehingga kalau bajunya putih teman-teman teman-teman nanti fotonya menjadi akan tidak kontras ya. Kalau wajahnya putih nggak masalah ya, karena insya Allah kalau wajah masih bisa dibedakan antara wajah dengan backgroundnya. Jadi jangan ya. Saya pakai kacamata, maka fotonya pun juga jangan pakai kacamata. Jadi kacamata harus kita lepas. Ini nggak terlalu kita bahas, insya Allah nanti akan kita bahas di berikutnya, khusus hanya untuk yang S2 ke Jepang atau hanya untuk yang S3 ke semua negara. Ya. Tapi intinya, riset proposal itu pasti harus berkaitan sama problem. Apakah ada problem yang teman-teman ingin selesaikan. Kemudian bagaimana desain yang teman-teman mau buat untuk menyelesaikan problem itu. Dan kemudian apa manfaat bagi dunia pengetahuan. Kurang lebih isinya harus seperti itu. Tidak perlu panjang, 1 lembar 2 lembar cukup ya. Yang penting idenya jelas, masalahnya jelas, eksekusinya jelas, kemudian nanti manfaatnya jelas. Jadi tidak perlu panjang lebar. Dulu saya membuat proposalnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi PowerPoint tidak panjang, mungkin hanya beberapa slide, dan alhamdulillah diterima. Intinya, lagi-lagi, kalau mencoba format apapun, 50% kita bisa berhasil, 50% kita mungkin akan gagal. Tapi kalau mencoba, kita minimal punya 50% kesuksesan ya. Ini detailnya saya skip lagi karena sudah terwakili. Nah, ini contoh sertifikasi ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika teman-teman mungkin kalau sudah mulai saat ini bisa teman-teman dapatkan, bisa download di website jurusan atau fakultas mungkin.
Tapi yang sebenarnya yang teman-teman butuhkan itu adalah akreditasi jurusan ketika jenengan lulus. Jadi kalau jenengan misalkan sekarang semester 4, semester 5, dan teman-teman download sekarang, padahal nanti ketika teman-teman lulus itu akreditasinya sudah berubah, maka itu nggak berlaku. Karena yang berlaku adalah yang nanti ketika teman-teman lulus. Tapi gambarnya nggak seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah lulus tahun ini misalkan, maka siap-siap untuk mendownload atau meminta dokumen seperti ini dari jurusannya teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman sudah memiliki ini, 9 dokumen teman-teman sudah ada di tangan, sudah siap untuk melamar beasiswa ya. Kemudian berikutnya terjemahan dokumen. Nah, contoh. Ini contoh dokumen saya. Ini merupakan transkrip saya ketika saya berada di Jepang. Jadi dalam bahasa Jepang, ya. Maka kalau ketika saya melamar S3 ke Inggris misalkan, mereka nggak bisa mengenali dokumen ini. Karena mereka nggak bisa membaca bahasa Jepang. Sehingga mereka meminta saya untuk mengkonversi bahasa Jepangnya ke bahasa Inggris. Sehingga saya dapati seperti ini. Ya, ini saya terjemahkan ke guru les bahasa Jepang saya dulu, ya. Karena beliau guru les bahasa Jepang, sehingga beliau bisa mengubah bahasa Jepang ke bahasa Inggris, ya. Kemudian dia taruh stempelnya ini, sehingga dengan ini saya bisa melamar beasiswa S3 ke negara Inggris maupun negara Jerman. Ya, intinya beberapa dokumen yang bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia itu kan bahasa asing ya. Kalau kita memang mau melamar ke Inggris atau ke Italia atau ke Prancis atau ke Jerman, maka dokumen bahasa Indonesia kita harus kita translate ke bahasa setempat atau bahasa Inggris lah minimalnya. Ini perlu biaya. Dulu kalau nggak salah saya satu terjemahan ini saya mungkin keluar uang sekitar 300.000 zaman dulu ya. Murah ya, tergantung. Bagi saya itu murah. Kenapa kok murah? Karena dengan saya terjemahkan ini, saya berpeluang dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi oleh karena itu harga murah sama mahal itu tergantung sama target kita ya. Kemudian juga ya itu tadi ya. Terakhir, bukan terakhir, dua dokumen terakhir. Ya sorry, yang data yang terakhir yaitu ini. Kumpulkan semua dokumen yang teman-teman miliki, terutama sertifikat seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh sertifikat kegiatan yang saya miliki. Saya dulu pernah ikut konferensi, kemudian saya kumpulkan. Maka ini juga bisa berguna untuk memperkuat lamaran teman-teman. Kemudian teman-teman pernah mendapatkan travel grant atau teman-teman mendapatkan misalkan teman-teman daftar konferensi. Misalkan teman-teman ikut konferensi di Bandung. Biasanya mereka akan menyediakan dana bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar kota, sehingga mereka dapat datang ke konferensi itu dan bergabung di sana. Ya, dengan uang yang dikasih oleh panitia. Syaratnya teman-teman harus memiliki karya tulis, dan karya tulis itu lolos seleksi mereka. Sehingga nanti teman-teman akan diundang ke sana, biaya transport ditanggung, biaya hotel ditanggung, tapi syaratnya teman-teman nanti harus presentasi karya ilmiahnya teman-teman. Itu nanti juga simpan. Dokumen semacam itu simpan seperti ini. Kemudian dokumen kegiatan simpan juga, termasuk juga dokumen semacam ini. Ya, karena saya lulusan luar negeri, maka saya harus menyetarakan ijazah luar negeri saya dengan Kemenristek, sehingga saya dapat dokumen semacam ini. Dokumen-dokumen semacam ini penting untuk disimpan di satu arsip, sehingga ketika teman-teman nanti harus melamar beasiswa, tinggal dibuka foldernya, semuanya ada di situ. Jadi teman-teman tidak perlu waktu lama untuk bisa melamar beasiswa. Ingat, kebanyakan kita itu seringkali baru membuat atau baru melamar beasiswa itu di malam terakhir. Sehingga penting kalau teman-teman sekarang sudah mulai memposisikan atau menyimpan dokumennya teman-teman di satu folder saja. Dan konekkan dan hubungkan folder itu dengan Google Drive-nya teman-teman, dengan HP-nya teman-teman, kemudian dengan komputernya teman-teman, dengan laptopnya, semua hubungkan ke sana, sehingga kapanpun teman-teman butuh, dimanapun teman-teman butuh, teman-teman bisa mengakses dengan mudah. Ya, jadi itu penting. Entah itu untuk beasiswa, entah itu untuk melamar kerja, percayalah, nyimpan dokumen di satu folder yang sama, itu sangat membantu kita untuk bisa melamar dalam waktu yang cepat dan maksimal. Ya, mungkin sekian topik kita kali ini, karena waktunya sudah menunjukkan angka 5. Jadi sebelum saya akhiri, monggo kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan maksimal, karena waktunya sudah sangat mepet. Ya. Monggo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Sinten niki? Neila. Monggo Mbak Nela nggih. Saya izin bertanya tentang CV tadi. Apakah CV itu harus ada foto dirinya, Pak? Foto diri Nggih. gitu, Pak?
Iya, Mbak. Iya, Terima kasih, bagus Pak. tanya. Oke, bagus. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Iya, terkait bunuh diri, ya itu ada beberapa apa ya? Ada beberapa saya pernah dengar bahwa ada beberapa negara itu yang justru tidak apa ya? Tidak bagus kalau kita cantumkan bunuh diri. Ya. Seingat saya apa ya? Mungkin Jepang. Tapi faktanya ya, intinya memang ada. Jadi ada, saya sangat yakin bahwa saya pernah mendengar beberapa daerah atau beberapa orang itu lebih srek kalau CV-nya tidak ada fotonya. Ya, terutama ya gini, terutama orang-orang Barat. Seingat saya gini. Jadi gini, pertimbangannya seperti ini. Mereka itu merasa kalau ada fotonya, mereka itu nanti bisa menjadi bias. Ya, bias terhadap pelamarnya. Contoh. Kalau misalkan profesornya laki-laki, ya, profesornya laki-laki, kemudian jenengan perempuan. Ini contoh saja ya. Ya. Kemudian kok nuwun sewu, kok kita cantumkan foto kita di CV itu. Kalau kebetulan nuwun sewu, kebetulan ada orang yang nakal, ya, maka cantik, ya udah saya terima karena cantiknya, ya, bukan karena keilmuannya. Maka bias semacam ini itu bisa terjadi karena ada unsur foto tadi, ya. Tapi saya nggak tahu persis di negara mana ya, mohon maaf karena saya belum apa ya, karena saya baru apa ya, baru dengar lagi dari pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan saya carikan infonya. Tapi pengalaman saya pribadi tidak menggunakan foto, saya selalu menggunakan foto resmi ya, jadi bukan foto yang alay-alay, foto yang kita edit sedemikian rupa. Itu insya Allah tidak ada masalah karena dari dua negara yang saya lamar yaitu negara negara apa namanya negara Jepang dan Jerman itu mereka oke dengan foto saya. Tapi kalau biasanya gini, biasanya kalau atau kalau program sekolah yang seleksinya itu seleksi bersama, yang seleksinya itu seleksi fakultas, misalkan gini, misalkan teman-teman ingin melamar kuliah S2 di Harvard University di jurusan biologinya, dan jurusan biologi itu per tahun menerima 40 mahasiswa baru, misalkan. Sehingga nanti semua pelamar itu akan masuk ke database-nya mereka dan semua dosen di jurusan itu bisa melihat CV-nya teman-teman. Maka dalam konteks ini mungkin keberadaan foto itu bisa membuat bias. Dan nanti mungkin ada dosen yang hanya ngincer, hanya ngincer yang oke, saya incer yang nggak pakai jilbab, seandainya ada, ya seandainya ada. Maka pakai foto itu bisa jadi tidak menguntungkan kita, ya. Jadi mending kita kirim tanpa foto, ya. Toh mereka bisa lihat dari nama kita. Tapi sebagian besar orang Barat itu sebenarnya lebih suka kalau mereka tidak bias. Oleh karena itu, mereka itu seringkali tidak tanya usia kita, karena dengan usia itu bisa bias. Tidak tanya gender kita, karena bisa jadi dengan tahu gender kita mereka menjadi bias. Juga tidak tanya status pernikahan kita, karena dengan tahu status pernikahan kita mereka tidak bias. Jadi kalau saya pribadi, kalau seandainya mereka nggak minta data itu jangan dikasih. Kecuali kalau dengan rela, kayak misalkan saya kemarin saya rela. Tadi tanpa diminta pun saya cantumkan saya laki-laki, kemudian saya menikah, itu saya tuliskan. Tapi kalau memang teman-teman takut bahwa dengan teman-teman cantumkan foto, teman-teman nanti akan menjadi apa ya, aplikasinya menjadi tidak lancar, yaitu teman-teman bisa pertimbangkan. Ya. Dari kalau saran saya sebagai kita orang Muslim, apalagi Muslimah, nampilkan foto di awal yang foto itu menunjukkan bahwa teman-teman itu berjilbab dan kok profesor yang kita tuju itu mau nerima kita, itu sudah jaminan mutu. Berarti profesor itu tidak masalah dengan jilbab kita, berarti ke depan nanti seandainya pun kita berangkat ke sana, insya Allah teman-teman nanti akan bisa bekerja dengan lancar. Jadi tergantung bagaimana teman-teman ingin meniatkan foto itu ya. Intinya fotonya jangan yang alay, foto yang biasa, yang formal. Insya Allah dengan foto formal itu kita bisa menghindarkan fitnah-fitnah yang tidak penting dari foto yang kita cantumkan di kurikulum vitae. Oleh karena itu, foto tadi kan kalau memang tidak kalau memang biasanya itu berkadang apa ya usahakan foto yang standar lah. Jangan foto-foto yang pakai pose-pose tertentu, pakai gaya-gaya tertentu, kemudian diedit sedemikian rupa. Intinya yang be as factual as possible. Jadilah se se apa ya se diri Anda sendiri ya. Jadi mungkin itu Mbak Nilang ya. Mohon maaf nanti insya Allah saya susulkan jawabannya terkait negara tadi, tapi insya Allah sepengetahuan saya foto tidak masalah. Kecuali tadi untuk pertimbangan bias tadi bisa jadi menjadi masalah ya. Oh iya, saya masih ingat karena beberapa dokumen resmi di negara, misalkan kemarin ketika saya di Jerman itu di dokumen kontrak kerja yang saya pernah tanda tangani, di bawahnya itu ada keterangan bahwa kalau ada proses seleksi yang bias yang mungkin membuat kita itu tidak diterima gara-gara misalkan kita itu orang Islam, maka
kita bisa melaporkan ke lembaga tertentu. Ya, jadi bisa jadi gara-gara itu mereka juga tidak berani strict untuk apa ya, untuk udah mending nggak usah foto karena dengan foto takutnya mereka nanti menjadi bias ya. Jadi lagi-lagi mending lihat di websitenya masing-masing apakah mereka minta foto atau tidak. Kalau mereka minta foto ya mau nggak mau kita harus ikuti, kita pakai foto ya. Insya Allah kalau nanti setiap ada lowongan itu mereka pasti akan minta foto, minimal mereka akan minta scan dokumen paspor kita. Tapi itu nanti ketika kita sudah mau berangkat ya. Jadi insya Allah kalau foto ya itu tadi Mbak, pertimbangannya seperti itu ya. Tapi secara umum mending kita sertakan foto, tapi foto yang formal sekali. Jadi insya Allah fitnahnya bisa kita tekan sekecil mungkin ya. Mungkin begitu Mbak Nela. Monggo yang lain terakhir tanyaannya. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi apa ya, bisa bermanfaat. Maka insya Allah saya tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, insya Allah dari rekan-rekan kalian ini sudah ada yang sudah berangkat S2 dalam negeri atau syukur-syukur bisa ke luar negeri atau syukur-syukur sebelum lulus sudah bisa magang, entah itu ke Arab Saudi, entah itu ke Vienna, entah itu ke New York, entah itu ke Jepang. Jadi banyak opsi untuk magang yang bisa teman-teman coba lamar selama masih menjadi mahasiswa S1. Baik, insya Allah semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.